Halo semuanya, selamat datang kembali di channel alur cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 181. Tuanku, itu bukanlah bagaimana itu terjadi. Serigala abu-abu atau kita sebut Grey Wolf berkata dengan cepat. Lalu apa? Feng Jiu melipat tangan di dadanya dan melirik ke arah Grey Wolf sambil berkata, berani kau mengatakan bahwa kau tidak sedang menatapku ketika aku ingin berganti pakaian. Berani kau mengatakan bahwa kau tidak mencoba untuk menelanjangi pakaianku. Kamu, aku, bagaimana dengan aku? Meskipun wajahku telah rusak, aku masih sangat pilih-pilih. Seseorang sepertimu dengan tubuh seperti papan cuci dan wajah anak manis seperti itu tidak akan cukup memuaskan mataku. Wajah Feng Jiu penuh dengan kebencian total dan nada bicaranya sangat ringan. Tetapi kata-kata yang diucapkan di ruangan itu membuat semua orang terdiam saat mereka semua menatapnya seolah dia monster. Bahkan Grey Wolf menatapnya dengan mata melebar, wajahnya terpana oleh kejutan. Sudut mulut Tuan Neraka nyaris tidak terlihat terangkat saat dia menatap perilaku anak muda yang berani dan agresif tanpa menunjukkan sedikit pun rasa malu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpaling dari pemuda itu dan segera berjalan keluar dari ruangan. Cepatlah ganti pakaiannya. Grey Wolf berkata dengan tajam, meninggalkan kata-kata itu saat dia cepat-cepat berbalik untuk pergi juga. Ketika orang lain di sana melihat itu, mereka semua mulai menatap Feng Jiu dengan pandangan yang berbeda, hati mereka terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda itu benar-benar menyembunyikan kebiasaan memotong lengan bajunya. Catatan penerjemah. Idiom memotong lengan baju sama dengan eufemisme untuk homoseksualitas. Melihat mereka pergi satu persatu, Feng Jiu melangkah maju untuk menutup pintu sebelum dia tidak bisa lagi menahan bibirnya saat dia tersenyum. Dia menatap baju set abu-abu di tangannya dan membawanya masuk untuk segera menggantinya sebelum kembali keluar. Ikuti di belakang kami. Grey Wolf berkata dengan pandangan penuh kebencian pada Feng Jiu sebelum berjalan di depan untuk memimpin jalan. Feng Jiu melemparkan pandangan cepat keluar dan melihat bahwa semua kultivator lainnya berada di sana. Adapun Tuan Neraka, tidak ada tanda-tanda lagi. Pandangannya jatuh pada sosok Grey Wolf di depannya, cahaya yang gelap berkedip sangat singkat di matanya. Ujung bibirnya kaku saat dia berjalan dengan santai di belakang untuk mengikuti, sampai mereka sampai di sebuah menara 7 lantai. Aroma kental dari ramuan bercampur dengan berbagai macam obat menyerang hidungnya. Di kediaman yang cukup luas, banyak orang sibuk, ada yang membawa keluar ramuan untuk dijemur, ada yang menggiling ramuan, sementara yang lain menyortir obat-obatan, setiap orang menjalankan tugas yang berbeda. Selain itu, orang-orang ini sudah agak terbiasa dengan kedatangan orang baru di sini setelah jangka waktu tertentu dan oleh karena itu, ketika seorang pemuda yang terluka parah masuk, banyak dari mereka hanya mengangkat kepala sekali sebelum mereka melanjutkan tugas mereka dengan beberapa bahkan tidak peduli sama sekali untuk melihat mereka. Tuan Lin, saya menyerahkan anak ini padamu. Grey Wolf berteriak lalu segera pergi setelah meninggalkan tanggung jawabnya, bahkan tidak melihat Feng Jiu sama sekali. Pada saat itu, seorang kakek berpakaian hijau keluar dari menara untuk berhenti di depan Feng Jiu saat dia menatap Feng Jiu dari atas ke bawah dengan pandangan pengukuran dan bertanya. Siapa namamu? Wajah Feng Jiu membelah senyum dan berkata cerah, Gosli. Gosli, kakek itu terkejut sejenak dan keningnya berkerut saat dia bertanya. Apa yang kau tahu? Ceritakan padaku agar aku bisa mengatur pekerjaan untukmu. Feng Jiu tidak menjawab pertanyaannya tetapi malah bertanya, tempat ini apa? Apa yang kalian semua lakukan di sini? Jangan tanyakan hal yang tidak seharusnya kau tanyakan, atau kau tidak akan hidup lama. Mendengar itu, Feng Jiu mengangkat alisnya dan memikirkannya sejenak. Lalu hanya aturkan beberapa pekerjaan aneh untukku. Aku setidaknya masih tahu bagaimana menyelesaikan beberapa hal di sekitar sini. Saat dia berbicara, pandangannya melihat ke menara dan dia melihat bahwa ada cukup banyak orang di dalam juga. Tempat itu adalah tempat di mana ramuan diracik. Orang baru hanya akan menangani tugas-tugas kecil di kediaman di sini. Kau bisa pergi ke sana untuk menyortir ramuan. Kakek itu menunjukkan dan kemudian berbalik untuk kembali ke dalam menara. Feng Jiu melihat ke dalam dan berjalan ke tempat ramuan itu, mengamati sekitarnya saat dia menyortir ramuan. Bagaimana kau masuk? Pemuda di sebelahnya bertanya dengan suara berbisik. Feng Jiu menatapnya saat dia menaruh jenis ramuan yang sama dalam tumpukan yang sama dan berkata, aku ditangkap dan dikirim ke sini. Ditangkap? Apakah kau seorang kultivator medis? Pemuda itu bertanya dengan kaget.
Mengapa kau berkata begitu? Feng Jiu mengangkat alisnya. Pemuda itu melemparkan pandangan cepat ke dalam dan kemudian menurunkan suaranya menjadi bisikan. Setelah interval waktu tertentu, seseorang selalu ditangkap dan dibawa ke sini tetapi mereka yang ditangkap semuanya adalah kultivator medis. Mereka semua di dalam menara itu. Kami yang berada di sini hanya dianggap sebagai magang medis dan diberi tugas-tugas kecil. Jika mereka semua di dalam, bagaimana kau tahu mereka semua adalah kultivator medis? Itu karena seorang pria yang membuat keributan besar waktu terakhir dan itulah bagaimana semua kami di sini tahu tentang itu. Oh, Feng Jiu mengangguk dan tidak menelusuri lebih lanjut tetapi hanya berpikir dalam pikirannya. Istana neraka ini membuat menara medis seperti ini di sini dan menculik begitu banyak kultivator medis untuk memeras mereka semua di dalam. Apa yang mereka harapkan bisa dicapai? Sisi lain, tempat utama, studi. Tuanku, yang lainnya sudah menunggu di aula utama. Grey Wolf melaporkan dengan hormat. Duduk di mejanya dan menangani tugas-tugasnya, Tuan Neraka melirik Grey Wolf dan bertanya. Apakah pengaturan untuknya sudah dibuat? Mendengar itu, Grey Wolf tidak bisa menahan diri untuk mengangkat kepala untuk melirik Tuan Neraka, untuk bertemu dengan pandangan yang sangat dingin dan penuh perintah saat dia segera menundukkan kepala sekali lagi untuk menjawab. Ya, bawahanmu telah membawa anak itu ke menara medis dan menyerahkannya kepada Tuan Lin. Kuas di tangan Tuan Neraka berhenti sejenak dan aura menindas yang kuat meletup. Suaranya dingin saat dia berkata. Kemampuannya dalam meracik obat cukup signifikan. Obat-obatan yang berasal dari pasar gelap dalam beberapa bulan terakhir semuanya berasal darinya. Sepertinya aku pernah memberitahu kalian semua tentang hal ini sebelumnya. Merasa aura menindas yang meletup menyerang tubuhnya, udara di seluruh ruangan tampak menjadi lebih dingin. Grey Wolf terkejut dan dia jatuh berlutut. Saya mohon tuanku untuk meredakan arahannya. Bawahanmu hanya ingin anak itu menderita sedikit terlebih dahulu. Bawahanmu akan segera mengatur dia untuk dipindahkan ke dalam menara. Grey Wolf telah berpikir bahwa karena Tuan hanya menyuruh membawa anak itu ke menara medis tetapi tidak secara khusus menyuruh untuk memasukkannya ke dalam menara, dia ingin memanfaatkan celah kecil itu untuk mengurangi kebanggaan anak itu yang penuh semangat, tidak pernah menyangka Tuan akan benar-benar bertanya tentang anak itu. Kalian telah mengikuti di sampingku selama bertahun-tahun dan seharusnya sangat jelas bagi kalian bahwa aku membenci orang yang melakukan trik kecil. Jika hal ini terjadi sekali lagi, kalian bisa kembali ke neraka hitam dan mendapatkan beberapa pelatihan. Mendengar suara yang sangat berbahaya dan dingin mencapai telinganya, Grey Wolf segera berkeringat dingin dan dia segera menjawab dengan cepat. Ya, tuanku, bawahanmu akan mengingatnya untuk tidak pernah melakukan perbuatan seperti itu lagi. Neraka hitam? Itu adalah tempat yang benar-benar neraka dan dia tidak akan pernah ingin kembali ke sana lagi. Tuan Neraka kemudian menarik kembali auranya dan dia meletakkan tubuhnya kembali. Pandangan tajamnya melintasi Grey Wolf yang berlutut di lantai. Dia berhenti sejenak sebelum dia berkata. Pemuda itu memang karakter yang agak licik. Memasukkannya ke dalam menara bisa menunggu beberapa hari. Ya, tuanku, Grey Wolf menjawab, bahkan tidak berani bernafas lega. Saat malam tiba, Feng Jiu dan para pekerja lainnya datang ke sebuah aula yang dialokasikan untuk mereka untuk istirahat dan saat dia melihat barisan panjang tempat tidur besar, dia segera terkejut. Kita tidur di sini malam ini. Oh Tuhan, ini tidak mungkin. Memintanya untuk tidur berkerumun dengan sekelompok pria di sini. Ayah dan kakeknya pasti akan marah besar jika mereka tahu tentang ini. Mungkinkah kau mengharapkan kamar pribadi untuk masing-masing dari kita? Seorang pria besar berotot melirik Feng Jiu dan dia mulai membuka pakaian saat dia berkata, cukup bagus mereka bahkan mengizinkanmu untuk tidur. Melihat lebih dari 10 atau 20 pria membuka pakaian mereka dan beberapa bahkan tidur tanpa baju di atasnya, alis Feng Jiu berkerut dan dia berbalik untuk keluar dari sana. Sungguh menggelikan, membuangnya di sini untuk tidur. Dia tidak akan tidur seperti ini. Keluar dari ruangan dengan tempat tidur bersama itu, dia melirik sekitar kediaman. Dia melihat ada penjaga di luar kediaman dan dia tidak akan bisa keluar. Oleh karena itu, pandangannya berputar dan matanya langsung bersinar terang ketika mereka jatuh pada sebuah pohon besar di dalam kediaman. Itu dia, para penjaga berjubah hitam yang menjaga kediaman mendengar suara di belakang mereka dan mereka berbalik untuk melihat. Mereka melihat pemuda itu memanjat pohon dengan tangan dan kakinya, dan salah satu dari mereka berteriak. Apa yang sedang kau lakukan? Turun sekarang juga. Feng Jiu melirik keduanya dan berkata.
Kalian tetaplah di posisi kalian dan jangan campuri urusanku. Kalian, pria berjubah hitam hampir berlari ke depan ketika dia dihentikan oleh orang di sampingnya. Anak itu pembawa sial, lebih baik kalian tidak berurusan dengannya. Lagi pula, dia tidak berlarian ke sana kemari, biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Penjaga berjubah hitam melihat Feng Jiu mencari tempat yang nyaman di pohon saat dia bersandar untuk tidur, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menegur. Mengabaikan tempat tidur yang layak di dalam dan berlari untuk tidur di pohon. Aku pikir anak ini cukup gila. Feng Jiu tidak peduli dengan mereka karena dia tidak bisa tidur dengan nyenyak sejak dia dibawa ke sini. Meskipun sedikit dingin di luar, itu lebih baik daripada meremas dirinya di sana dengan 10 hingga 20 pria. Setelah bercampur baur di kediaman selama 2 hari, dia sudah kira-kira mengerti aturan di menara medis. Hanya kultivator medis yang diizinkan masuk ke dalam menara, dan menurut peringkat, kultivator medis yang mampu meracik obat dengan kualitas tinggi akan menikmati posisi yang lebih tinggi dan diperlakukan lebih baik di istana neraka. Selain itu, meskipun cukup banyak dari mereka yang ditangkap untuk masuk ke sini, karena perlakuan yang mereka terima, mereka semua menyerah untuk menyimpan pikiran tentang melarikan diri, dengan setia tetap di dalam menara medis. Kabarnya, selama seseorang mampu menghasilkan obat yang sangat dihargai, selain hadiah yang pantas diberikan kepada mereka, mereka juga bisa pergi ke Menara Keindahan untuk menemukan keindahan untuk menikmati malam yang penuh kesenangan dan pesta pora. Dan selama mereka dengan tulus memberikan kesetiaan kepada Istana Neraka, dalam interval tertentu, mereka juga diizinkan untuk pulang untuk jangka waktu tertentu. Adapun Menara Keindahan, kabarnya itu adalah jaringan informasi yang telah dibesarkan dan dikembangkan oleh Istana Neraka. Istana Neraka memiliki Menara Keindahan mereka di mana-mana, sama seperti rumah pelacuran di seluruh. Menara Keindahan adalah keindahan yang dikumpulkan dari berbagai bagian tanah, semua dari mereka dengan tubuh yang berlekuk dan wajah yang sangat menawan. Bahkan ketika para kultivator medis yang teguh dan sangat kuno ini hanya pergi ke sana sekali, mereka akan mabuk oleh aroma lembut dari keindahan, tidak bisa melepaskan diri dari daya tariknya. Itulah saat Feng Jiu menjadi penasaran tentang Tuan Neraka untuk pertama kalinya. Siapa sebenarnya Tuan Neraka? Apa yang kamu pikirkan? Suara rendah yang dalam dan sangat magnetis tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Hal itu membuat Feng Jiu, yang tenggelam dalam pemikirannya sendiri, menjawab tanpa berpikir saat dia berkata, aku sedang memikirkan seperti apa sebenarnya pria yang disebut Tuan Neraka. Saat kata-katanya keluar, seorang penjaga bayangan yang menjaga menara medis dari dalam bayangan segera merasakan sedikit getaran pada sudut bibirnya saat dia berpikir. Anak ini bahkan bermimpi tentang Tuan mereka ketika masih terang. Itu keberanian yang dimiliki anak itu. Kediaman yang ramai tiba-tiba menjadi hening saat semua pasang mata menatap aneh pada anak itu. Ketika mata mereka kemudian melihat pria tegas yang berdiri di sebelah anak itu, semua orang kemudian dengan cepat menarik pandangan terkejut mereka dan melanjutkan tugas mereka sendiri. Feng Jiu akhirnya kembali ke akal sehatnya, dan ketika dia berbalik untuk melihat pria yang berdiri di sebelahnya, matanya bersinar dan dia tersenyum malu-malu. Hehehe. Oh, itu Tuan Neraka sendiri. Belum melihatmu hanya dalam beberapa hari dan kau tampak semakin tampan. Tatapan tajam Tuan Neraka tertuju pada wajah Feng Jiu yang memiliki bekas luka parah dan melihat senyuman yang terasa diwarnai dengan ketidaktulusan. Matanya berkedip sekilas saat suaranya yang dalam berkata, ikutlah denganku ke dalam. Dan Tuan Neraka kemudian berjalan ke dalam menara dengan tangan di belakang punggungnya. Melihat itu, Feng Jiu dengan cepat menyusul langkahnya. Saat dia membuka langkahnya dan dia melihat Grey Wolf yang tampak gelisah di belakang, sudut bibir Feng Jiu terangkat secara refleks, untuk berubah menjadi senyuman. Grey Wolf yang berada di belakang sepertinya tidak mendengar kata-kata Feng Jiu sama sekali. Ekspresi di wajahnya terlihat sangat kacau, matanya menyembunyikan kecemasan dan kekhawatiran. Di bawah mata itu terdapat cincin gelap, warna kulitnya berubah menjadi warna yang cukup jelek. Melihat bahwa tuannya sudah masuk ke dalam bangunan, Grey Wolf dengan cepat mengikutinya, berpikir dalam hatinya bahwa meskipun sulit untuk dibawa, dia harus menemukan kesempatan untuk mencari para penyembuh di dalam menara medis untuk mencari tahu apa yang salah dengan situasi yang dihadapinya. Tempat ini adalah tempat di mana para alkimia medis menyusun obat. Ada tingkat lain di lantai kedua dan lantai ketiga adalah perpustakaan di mana ada buku tentang penyusunan obat. Lantai keempat dan kelima adalah penyimpanan untuk tanaman obat sementara lantai keenam dan ketujuh adalah tempat di mana obat-obatan jadi disimpan. Sementara Tuan Neraka berjalan, suaranya terdengar rendah.
Dia membawa Feng Jiu ke sebuah ruangan dan berkata, aku telah menyuruh orang untuk menculikmu ke sini karena aku ingin menggunakan bakatmu yang diberkati dalam penyusunan obat untuk menghasilkan obat yang mampu menghambat efek racun beku. Begitu kamu berhasil mengembangkan itu, aku sebagai penguasa tempat ini dapat menjaminmu untuk kembali pulang. Racun beku. Mendengar kata-kata itu, Feng Jiu sedikit bingung. Pikirannya memikirkan tentang racun beku 1000 tahun yang Paman Ling derita. Mengapa Tuan Neraka mencari obat untuk menyembuhkan penderitaan yang sama? Benar, selain sekelompok terpilih alkimia yang sedang mengembangkan antidot untuk melawan racun beku di sini, beberapa yang lain juga sedang mengembangkan obat-obatan untuk Istana Neraka. Selama seseorang serius dalam tugas yang diberikan kepadanya, aku tidak akan memperlakukan mereka dengan tidak adil. Tapi jika seseorang di sini untuk menimbulkan masalah, aku juga tidak akan memaafkan mereka dengan mudah. Feng Jiu melirik Tuan Neraka dan kemudian berkata, ini bukan sesuatu yang bisa dengan mudah disusun. Ada banyak jenis racun beku dan gejalanya berbeda-beda. Jika denyut nadi orang yang terkena tidak diambil atau kondisi tubuhnya tidak diperiksa dengan hati-hati, alkimia medis mana yang akan berani menyusun obat sembarangan? Feng Jiu mengulurkan tangannya dengan telapak terbuka dan menggelengkan kepala saat dia duduk di sebelah meja. Jika aku belum mengambil denyut nadi orang dan bahkan belum melihat orang itu, aku tidak bisa menyusun apapun. Tuan Neraka melihat anak itu untuk waktu yang cukup lama, tetap diam sepanjang waktu, dan tidak diketahui apa yang sedang dipikirkannya. Lalu dia berdiri dan berkata, maka kamu harus hanya mengenal situasi di sini dan ketika kamu mampu melampaui alkimia medis di menara medis, kita akan membahas lebih lanjut tentang ini. Melihat bahwa dia akan pergi, Feng Jiu dengan cepat meraih tangannya. Dia menarik lengan bajunya dan berteriak, tunggu. Tuan Neraka berbalik dengan wajahnya yang berkerut, pandangannya jatuh pada tangan yang meraih lengan bajunya dan matanya berkedip saat dia berteriak dengan suara dingin. Lepaskan. Dengan kibasan lengan bajunya, dia melepaskan tangan yang meraihnya dan melepaskan lengan bajunya. Feng Jiu sama sekali tidak mempermasalahkannya saat dia berkata, Tuan Neraka, Anda menculikku ke sini tetapi bahkan tidak memberiku tempat tidur yang layak, meninggalkanku untuk berdesakan dengan begitu banyak orang di atas tempat tidur umum yang besar. Apakah Istana Neraka tidak merasa malu sama sekali? Dan ada lebih lagi, kamu telah menyegel kekuatan mistikku dan dengan keamanan di sini begitu ketat, apakah kamu takut bahwa aku masih akan bisa melarikan diri? Apakah kamu benar-benar harus membatasiku bahkan dari melangkah keluar melalui pintu utama kediaman? Lalu dia melihat ke atas ke arahnya dan melihat bahwa dia tidak hanya pergi dengan lengan bajunya bergelombang, dia melanjutkan dengan mengatakan, sejak kamu mengundangku ke sini untuk menyusun obat, maka setidaknya aku harus diperlakukan sebagai tamu terhormat, kamu dapat memerintahkan orang untuk menanyakan, para pria di pasar hitam memujaku seperti cara mereka memperlakukan kakek mereka. Dibandingkan denganmu semua di sini, bukankah cara kalian memperlakukan para tamu kurang? Melihat anak itu dengan berani berbicara kepada Tuan Neraka tentang cara yang benar untuk memperlakukan tamu, Old Lin dan Grey Wolf tidak bisa menahan diri untuk mencuri pandang pada anak itu, merasa bahwa anak itu terlalu naif dalam pikirannya. Bagaimanapun juga, dia adalah tahanan, mengapa dia bahkan berbicara tentang hal-hal seperti cara yang benar untuk memperlakukan seorang tamu. Namun, apa yang paling tidak mereka harapkan untuk dilihat adalah tingkat toleransi Tuan Neraka terhadap anak ini. Itu telah melebihi harapan mereka terhadap Tuan mereka beberapa kali sejauh ini. Tuan Neraka membalas pandangan ke seluruh wajah pemuda yang mengerucut dengan kemarahan dan kemudian memerintahkan. Serigala abu-abu, sediakanlah sebuah kediaman mandiri untuknya dan dia bebas bergerak di dalam Istana Neraka. Ya, Tuan. Grey Wolf mengakui, pandangannya melintasi Feng Jiu sebentar, tidak mengerti mengapa tuannya memperlakukan anak itu begitu baik. Melihat tuannya berjalan keluar, Grey Wolf memanggil untuk mengatakan dengan lembut. Tuan, silakan kembali terlebih dahulu. Bawahan Anda tidak merasa terlalu baik dan ingin para penyembuh di menara memeriksaku. Tuan Neraka memalingkan kepalanya untuk menatapnya dan menjawab singkat. Feng Jiu tidak bisa menahan tawa saat melihat Grey Wolf yang gugup, dan dia menggelengkan kepalanya untuk memandangnya. Pria yang menderita disfungsi ereksi adalah penyakit, kamu harus mengobatinya. Setelah kata-kata itu terlontar, Tuan Neraka yang sedang dalam perjalanan keluar berhenti langkahnya dan memalingkan kepalanya kembali untuk melihat Grey Wolf yang memandang dengan matanya terbuka begitu lebar sehingga dia terlihat seolah-olah akan membunuh seseorang. Pandangan dalam yang dalam kemudian berbalik dan melihat mata pemuda yang berkilauan dengan kegembiraan.
Disfungsi ereksi. Suara rendah dan sangat menggelitik itu jatuh kembali kepada Grey Wolf. Pandangan Tuan Neraka bergerak ke bawah dari wajah yang terhina Grey Wolf dengan cepat untuk berhenti di sebuah area tepat di bawah pinggangnya. Senyum yang tidak terlihat melengkung di sudut bibirnya. Tanpa perlu memikirkannya, pasti itu perbuatan anak itu. Jadi itu disfungsi ereksi. Tidak heran Grey Wolf begitu tampak lelah dan khawatir 2 hari terakhir ini. Kamu adalah anak nakal di balik semua ini kan? Grey Wolf menatap Feng Jiu dengan garang, tinjunya sangat erat terkatup saat kemarahan membuncah dari dirinya dengan intens. Sayangnya Feng Jiu sama sekali tidak takut dengan pandangan pembunuh itu, tapi mengangkat dagunya untuk melihat Grey Wolf dengan wajah meragukan. Apa maksudmu aku? Apa hubungannya disfungsi ereksimu denganku? Jangan lupakan, aku adalah dokter hantu yang terkenal dan sangat dihormati dan jika aku bahkan tidak mampu mendeteksi kondisi yang minor ini padamu, itu hanya akan merusak reputasiku sebagai dokter hantu. Mendengar itu, Grey Wolf mendidih dengan api dan melihat pandangan aneh yang dilemparkan semua orang padanya. Dia merasa benar-benar terhina tetapi tidak dapat melakukan apapun kepada orang itu sama sekali. Tuan Neraka batuk sedikit dan berkata, karena kamu mengalami disfungsi ereksi, kamu harus mengobatinya. Ada beberapa dokter di dalam menara. Cukup minta mereka untuk memeriksanya. Setelah mengatakan itu, Tuan Neraka melangkah pergi keluar. Feng Jiu tersenyum dengan jahat saat melihat Grey Wolf, sebelum dia mengikuti keluar. Begitu di luar, dia melihat Tuan Neraka berdiri di kediaman luar dan dia mendekatinya untuk bertanya. Tuan Neraka, Anda tidak kebetulan menungguku kan? Tuan Neraka berbalik dan melihat pemuda yang berdiri tepat di depan dadanya, suaranya yang dalam turun saat dia berkata. Tempat ini adalah istana neraka. Jangan lupakan tempatmu di sini dan jangan membawa hal-hal terlalu jauh. Jika tidak, aku akan menanganimu secara pribadi atas nama mereka. Melihatnya langsung pergi setelah memberikan peringatan, mulut Feng Jiu melengkung sedikit. Pada akhirnya, tidak bisakah dia hanya mengatakan bahwa dia terlalu sempit pandangannya dan itu akan terjadi. Tapi, dia juga merasa agak aneh. Tidak peduli dari sudut mana Anda melihatnya, Tuan Neraka tidak terlihat seperti seseorang dengan temperamen yang baik, tetapi mengapa dia menyerah pada dia dalam begitu banyak hal? Dan membiarkan dia bermain-main dengan trik kecilnya. Sebenarnya, apa yang tidak diketahui Feng Jiu adalah, karena Tuan Neraka telah berinteraksi dengan Feng Jiu sebagai paman Ling sebelumnya, di matanya, Feng Jiu hanyalah seorang pemuda kecil yang sangat eksentrik dan cerdik. Tapi karena dia merasa adanya rasa akrab alami terhadap pemuda ini dan panggilan-panggilan paman Ling telah membuatnya mulai curiga bahwa dia mungkin telah menua. Tapi tidak dapat disangkal bahwa Tuan Neraka tidak bisa membuat dirinya merasa benci terhadap pemuda ini. Sesuai instruksi Tuan Neraka, selama bukan tanah yang dibatasi, Feng Jiu dapat berjalan bebas di tempat lain. Oleh karena itu, dia bahkan tidak sampai setengah hari sebelum dia bisa mengenal tempat itu dengan jelas. Di antara mereka, beberapa tempat memiliki batasan yang ditempatkan pada mereka tetapi dia tidak memasukinya. Tapi sebaliknya, dia telah berhasil menemukan tempat yang bagus, sebuah mata air panas di dalam gunung tepat di belakang akademi. Katanya tempat itu adalah tanah pribadi yang milik Tuan Neraka sendiri dan tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Feng Jiu hanya sekali melihat tempat itu dari luar dan segera pergi, karena tempat itu memiliki batasan yang diletakkan di tempat itu. Setelah berkeliling, Feng Ji kembali ke menara medis, masuk ke tingkat ketiga dan keempat di mana tanaman obat disimpan untuk melihat tempat itu dengan cepat, segera tidak bisa melepaskan diri. Tanaman obat ajaib yang dia dapatkan dari pasar hitam untuk membantunya mengumpulkan tidak pernah selesai, dan dia tidak pernah mengharapkan tempat ini memiliki semuanya di sini. Seketika, dia dengan senang hati memilih beberapa tanaman obat ajaib dan dia bermaksud untuk menyusun beberapa salep medis yang dapat menghilangkan bekas luka. Old Lin yang telah mengikutinya melihat pemuda itu memilih lebih dari 10 jenis tanaman obat ajaib untuk dimasukkan ke dalam keranjangnya dan yang akan turun tangga ketika orang tua itu tidak dapat menahan diri untuk membuka mulutnya untuk bertanya. Mengapa kamu mengambil semua itu? Itu semua tanaman obat ajaib yang sangat berharga dan setiap satu di antaranya bernilai ribuan emas. Mendengar itu, Feng Jiu sepenuhnya serius ketika melihat Old Lin dan berkata, semua ini tentu untuk digunakan untuk meramu obat. Tuan Neraka mengatakan dia ingin antidot untuk racun beku diproduksi dan aku perlu membawa semua ini kembali untuk diteliti sedikit. Setelah kata-kata itu, Old Lin masih sedikit ragu saat dia berkata,
Tapi sifat-sifat obat-obatan itu tidak cocok sama sekali untuk mengatasi efek racun beku. Old Lin, sepertinya Anda tidak tahu ini. Semua tanaman obat dan obat saling berpasangan dan saling bertentangan satu sama lain dengan cara tertentu. Meskipun aku belum mampu meramu antidot, tapi aku tahu bahwa tidak akan salah bagiku untuk membawanya kembali untuk diteliti. Wajah Feng Jiu serius saat dia berbicara, terlihat sangat teguh dan kokoh dalam sikapnya, membuat Old Lin terkejut sejenak dan kemudian tak berbicara. Lalu, apakah ada yang lain yang kamu perlukan? Kami memiliki banyak jenis peralatan medis di menara medis ini. Jika ada yang kamu butuhkan, kamu bisa mencariku kapan saja. Mendengar itu, tiba-tiba Feng Jiu tersenyum sampai matanya menyempit menjadi belahan yang berkilauan saat dia berkata, Old Lin, kamu benar-benar orang yang baik. Jangan khawatir, jika aku membutuhkan lebih banyak obat, aku akan datang mencarimu dan juga jika saya membutuhkan peralatan medis. Ayo, ayo pergi. Kamu bisa mengantarku untuk memilih beberapa hal yang aku butuhkan. Dia melanjutkan dengan memukul bahu Old Lin seperti dia teman karibnya dan pergi ke bawah bersamanya. Malam itu juga, Feng Jiu mulai mencampur salep untuk menghilangkan bekas luka langsung di kediaman kecil sendiri. Sementara itu, di sisi lain di bangunan utama, Old Lin melaporkan kepada Tuan Neraka tentang tanaman obat yang diambil Feng Jiu dari menara medis hari itu dan setelah dia selesai, dia melanjutkan untuk mengatakan. Tapi bawahan Anda berpikir bahwa itu agak aneh. Sifat-sifat obat-obatan itu tidak digunakan untuk mengobati racun beku tetapi si Gosli itu bersikeras bahwa tanaman obat itu cocok. Gosli, Tuan Neraka bertanya, melemparkan pandangan menyamping pada Old Lin, suaranya naik satu oktav di akhir suku kata pertanyaannya. Old Lin terkejut, berpikir diam-diam dalam hatinya. Mengapa Tuan tidak menangkap titik utama yang sedang dia sampaikan? Dia melaporkan kepada Tuan bahwa pemuda itu telah mengambil begitu banyak tanaman obat ajaib yang sangat berharga tetapi Tuan tidak mengucapkan sepatah kata pun tentang itu, tetapi malah bereaksi setelah dia mendengar nama pemuda itu. Tetapi pada saat itu, dia tidak berani menelusuri lebih jauh tentang itu dan dia hanya bisa menjawab. Benar, pemuda itu telah mengatakan untuk hanya memanggilnya Gosli dan itu akan dilakukan. Kamu dapat pergi. Tuan Neraka berkata dengan mengibaskan tangannya, menunjukkan agar dia pergi. Tuan, tanaman-tanaman itu, berikan saja padanya jika dia menginginkannya. Ya, Tuan. Mendengar itu, Old Lin tidak berani mengucapkan sepatah kata lagi. Dia membungkuk hormat sebelum mundur dari tempat itu. Dia tetap duduk sejenak lagi, menikmati kedamaian malam dan menikmati minumannya. Setelah menyelesaikan 2 gelas lagi, dia bangkit dari kursinya dan berjalan santai keluar. Tanpa disadarinya, langkahnya membawanya ke kediaman luar kamar pemuda itu. Melihat cahaya masih menyala di dalam ruangan, dan bayangan yang terpantul di kertas di jendela berjalan-jalan di dalam, tiba-tiba terasa tujuan yang mendadak dan segera ia melangkah masuk. Di dalam, Feng Jiu berada dalam suasana hati yang ceria, mengumandangkan lagu kecil sambil mengoleskan salep yang baru saja dicampur di depan cermin, berpikir bahwa wajahnya akan segera pulih, dan suasana hati pahit karena telah ditangkap dan dipenjara di sini akhirnya mereda. Kau menggunakan herbalku hanya untuk membuat sesuatu yang begitu tidak masuk akal. Wah, suara tiba-tiba membuat Feng Jiu terkejut, membuatnya melompat dan berbalik. Dia melihat Tuan Neraka, yang sudah berdiri di sana dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, menatapnya dengan rasa ingin tahu di matanya. Tuan Neraka mengangkat alisnya saat ia mengamati Feng Jiu, berkomentar, ketakutanmu menunjukkan bahwa kamu telah melakukan terlalu banyak perbuatan kotor. Ketika Feng Jiu melihat bahwa itu adalah Tuan Neraka, dia akhirnya menghela nafas lega, tangannya memukul dadanya sambil berkata dengan nada geram, aku bilang, Tuan Neraka yang perkasa. Sudah begitu larut malam dan kau memilih untuk tidak tidur tetapi datang berlari ke tempat kecilku untuk apa? Jika kau ingin datang ke sini, lalu datanglah. Mengapa kau memilih untuk mengambang seperti hantu, datang diam-diam ketika kau masuk? Apa yang ingin kau capai dengan itu? Kau benar-benar tidak boleh membuat orang ketakutan seperti ini, tahu. Melihat tatapan matanya menatapnya dengan tajam, dia secara refleks melihat ke tubuhnya dan berpikir. Meskipun aku hanya mengenakan jubah dalam putihku, tapi bagian dalam di sekitar dadaku masih terikat, tidak menonjol, dan rata, aku tidak memperlihatkan apapun. Ada apa? Mengapa kau menatapku seperti ini? Tanya Feng Jiu, tidak mengerti. Dan pada saat itu, hati Tuan Neraka sedikit berdebar saat ia menatap wajah yang tertutup salep hitam dan hijau itu,
dengan sepasang mata yang berkilauan dengan kecerdasan cepat dan kelicikan, dan terang sekali pada Tuan Neraka. Jadi itu dia, itu gadis kecil dari hutan 9 jebakan. Gadis kecil yang telah bergantung erat pada kakinya dan setelah menjadi lelah memanggilnya sebagai kakak ipar, melanjutkan untuk memanggilnya paman. Dia yang telah menyelamatkannya ketika racun beku kambuh saat ia diserang. Ketika dia memikirkannya, kilatan yang sangat rumit melintas di matanya, tidak pernah menyangka bahwa setelah berputar-putar, dia masih bertemu dengannya sekali lagi, menyamar sebagai pemuda yang menipunya. Jika dia tidak melihatnya dengan salep hijau dan hitam itu menutupi wajahnya dengan sepasang mata yang menunjukkan, dia benar-benar tidak akan bisa mengenali gadis itu. Merasa sedikit tidak nyaman karena dipandang oleh Tuan Neraka, wajah Feng Jiu mengerut saat dia berkata, "Aku bilang. Tuan Neraka seharusnya tidur pada malam ini daripada datang ke sini untuk menatapku seperti ini." Pandangan dalam Tuan Neraka melintas dengan cepat di atas dada Feng Jiu yang hanya ditutupi oleh jubah dalamnya dan melihat bahwa itu rata, tanpa sedikit pun tonjolan di kainnya. Tetapi dalam pikirannya, kenangan dari adegan itu kembali di hutan 9 jebakan ketika dia secara tidak sengaja merasakan sensasi lembut itu dalam genggamannya. Seketika itu, telinganya sedikit memerah dan dia dengan cepat mengambil langkah besar untuk keluar. Aneh. Melihat Tuan Neraka pergi begitu saja, Feng Jiu hanya merasa temperamen Tuan Neraka terlalu aneh. Dia maju dan mengunci pintu sebelum kembali ke cermin untuk mengoleskan lapisan salep yang lain. Lalu dia pergi tidur dengan semua salep itu menutupi wajahnya. Keesokan harinya, ketika Feng Jiu datang ke menara medis dengan wajahnya yang ditutupi oleh salep, Oud Lin tidak bisa menahan keterkejutannya saat dia maju untuk berkata, "Gosli, apa itu di wajahmu? Mengapa kau keluar tanpa mencuci wajahmu?" "Ini obat, aku tidak bisa mencucinya sekarang," katanya dengan senyum tersungging di bibirnya. "Oud Lin, aku akan pergi ke lantai keempat untuk memilih beberapa herba. Kamu ingin ikut denganku? Memilih herba lagi, yang kau ambil kemarin. Percobaan kemarin gagal. Lihat, agar tidak ada yang terbuang, aku mengaplikasikan semuanya di wajahku." Feng Jiu menunjuk pada salep di wajahnya dan berkata, matanya menyipit dengan senyum. Oud Lin terdiam, dan dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Tetapi ketika dia mengingat sikap Tuan Neraka terhadap pemuda itu dan instruksi yang diberikan Tuan Neraka padanya, dia menghela napas dengan pasrah dan berkata, "Pergilah memilih herba yang kamu perlukan sendiri. Ketika kamu selesai, aku hanya perlu membuat catatan tentang itu dan itu sudah cukup. Aku masih sibuk dengan sesuatu dan aku tidak bisa naik bersamamu." Mata Feng Jiu berbinar dan dia berkata, "Oud Lin, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu begitu percaya padaku. Tidak takut bahwa aku akan membuang semua herba itu yang bahkan tidak bisa dibeli dengan emas." Oud Lin sedang memikirkan dalam hatinya. "Bukan bahwa aku percaya padamu, tapi Tuan Neraka memberitahuku bahwa kamu bisa mengambilnya sesuka hatimu. Hanya Tuan Neraka yang akan mengurusmu jika menyia-nyiakan seperti ini." Pandangan Oud Lin jatuh pada wajah pemuda itu dan pada saat dia mengingat semua herba ajaib yang tak ternilai harganya yang dipilih oleh pemuda itu kemarin telah diubah menjadi salep di wajah pemuda itu, dia tidak bisa menahan rasa sakit. Betapa pemboros. Seorang pemboros. Menggelengkan kepalanya, Oud Lin melanjutkan tugasnya sendiri. Oleh karena itu, Feng Jiu naik ke atas dan membawa beberapa herba ajaib dengan dia sekali lagi sebelum mengunci dirinya di kamarnya untuk terus bermain-main dengan mereka, hingga menjelang sore ketika Grey Wolf datang mengetuk pintu. Sementara itu di bangunan utama, Tuan Neraka memegang cangkir teh di tangannya, tetap dalam posisi itu tanpa bergerak. Tidak diketahui apa yang dipikirkannya di mana dia kadang-kadang mengernyitkan keningnya dengan muram, dan kadang-kadang sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman hampir tidak terdeteksi. Pemandangan yang sangat aneh itu membuat pengawal bertopeng hitam yang berdiri di sampingnya menjadi sangat gelisah, merasa agak takut. Minum sedikit dari cangkirnya, dia menemukan bahwa tehnya sudah dingin. Dia meletakkan cangkir yang dipegangnya dan bertanya, "Shadow 1, kemana Grey Wolf pergi?" "Melapor kepada Tuan, Grey Wolf pergi untuk berkonsultasi dengan dokter hantu tentang suatu penyakit." Suara itu belum selesai ketika dia melihat Tuan yang duduk dan hendak menuangkan tehnya tiba-tiba berubah ekspresinya. Menaruh topeng di wajahnya, Tuan segera terbang keluar seperti angin, meninggalkannya di sana menonton dengan kagum terpesona. Di sisi lain, Feng Jiu menatap Grey Wolf yang wajahnya menjadi merah tak sedap karena berdiri di pintu, dan alisnya tak sadar terangkat. Dia melipat tangan di dadanya dan sedikit mengangkat dagunya dan bertanya, "Kamu punya urusan denganku?" "Aku datang untuk mencari pengobatan untuk kondisiku."
Grey Wolf menahan dorongan ingin membunuh seseorang, berusaha keras berbicara dengan suara yang tenang. Tetapi suara yang sangat kaku dan aura pembunuh di sekitar tubuhnya masih mengungkapkan perasaan sejatinya dalam hatinya. Aku mungkin dokter hantu, tetapi itu tidak berarti bahwa aku akan mengobati penyakit siapapun. Kata Feng Jiu dengan santai, senyum menyebalkan dan kasar tergantung di wajahnya. Selain itu, apakah kamu tidak menunjukkan dirimu sendiri betapa hebat dirimu sebelumnya? Mengapa kamu butuh aku untuk mengobati penyakitmu? Grey Wolf menggeretakkan gigi dan menatap pemuda yang sangat menjengkelkan itu dan berkata, "Kalau bukan karena kamu, mengapa aku jadi seperti ini?" Berhenti di situ. Feng Jiu menatapnya dan kemudian berkata, "Lebih baik jangan bicara omong kosong seperti itu. Kamu yang menjadi tertarik pada pria sendiri dan sekarang kamu menyalahkan aku. Itu tidak logis sama sekali." Dengan mengatakan itu, sudut bibirnya kemudian melengkung dan dia mengayunkan pandangannya dari atas ke bawah saat dia tersenyum sinis. "Sebenarnya, aku pikir kamu cukup baik seperti ini. Karena kamu juga cenderung seperti itu, sekarang bahwa kamu tidak bisa mengangkatnya, kamu hanya bisa menjadi yang bawah dan itu akan berhasil. Mengapa kamu bahkan ingin membuang usaha untuk mengobati kondisinya? Kamu." Grey Wolf sangat terhina oleh deskripsi yang gamblang dalam kata-kata Feng Jiu tetapi tidak bisa melakukan apapun terhadapnya. Tanpa daya, dia hanya bisa menggigit gigi dan bertanya, "Apa yang harus aku lakukan sebelum kamu mau membantuku?" Melihat Grey Wolf berubah merah karena kecemasan, ekspresi di wajah Feng Jiu sangat jahat saat dia berkata, "Bagi pria, itu tidak berarti harus tetap kuat sepanjang waktu. Lebih baik bagi kamu untuk membiarkannya menjadi lembut. Apakah kamu mengerti?" Melihatnya memerah karena menahannya, Feng Jiu menggosok dagunya dengan berpikir dan kemudian wajahnya tiba-tiba bersinar penuh pengertian saat dia berkata, "Aku tahu. Tidak masalah. Kamu bisa tinggalkan kondisinya di tanganku dan aku akan menjamin bahwa kamu akan puas. Tapi, tidakkah kita seharusnya mulai membicarakan imbalan untuk pengobatan?" Melihat bahwa pemuda itu akhirnya mengalah, Grey Wolf secara diam-diam menghela napas lega dan bertanya, "Apa yang kamu inginkan? Aku mendengar dari Old Lin bahwa ada satu kali di mana kamu berhasil mendapatkan 2 mutiara kelas tertinggi yang sebesar telur ayam. Tuanku memberikan itu padaku." Grey Wolf menatap tajam Feng Jiu. Itu adalah harta paling berharga baginya. Mendengar itu, Feng Jiu mengangkat alisnya dan kemudian bertanya, "Apakah itu berarti kamu ingin barangmu itu tetap menggantung, menjadi layu?" Saat kata-kata itu keluar, Grey Wolf segera mengendor. Dia menatap dengan ganas pemuda yang tercela di hadapannya dan Grey Wolf mengeluarkan 2 mutiara tertinggi yang berukuran sebesar telur ayam dari cincin ruang yang dipakainya di jari dan memberikan mutiara itu kepada pemuda. "Pegang dengan baik." Mengangkat 2 mutiara kelas atas di tangannya, mata Feng Jiu menyipit saat dia berbalik dan masuk saat dia berkata, "Masuklah. Lepaskan baju atasmu dan duduklah di kursi." Grey Wolf segera melepaskan jubah luarnya begitu masuk dan duduk di kursi. "Wohoho, siapa yang bisa membayangkan? Tubuhmu tidak terlalu buruk." Pandangannya melintas di atas otot-otot yang jelas terdefinisi pada tubuhnya saat dia berdiri di belakangnya. Dia mengeluarkan jarum peraknya dan menusuk beberapa titik akupuntur di sekitar pinggulnya. "Sudah selesai. Hanya itu, aku sembuh begitu saja." Grey Wolf agak terkejut. Dengan hanya beberapa tusukan jarum dan dia sudah sembuh. "Apa, kamu tidak percaya padaku?" Dia memandangnya dan mulutnya kemudian terbelah menjadi senyuman saat dia berkata, "Hehehe. Tidak perlu terburu-buru. Kamu bisa pergi sekarang. Aku menjamin bahwa kamu akan melihat hasilnya ketika kamu bangun besok pagi." Pada saat itu, Grey Wolf tidak melihat senyuman jahat dan sangat sinis di wajah Feng Jiu. Sebaliknya, dia tidak akan dengan mudah percaya pada kata-katanya. Saat Grey Wolf masih setengah ragu dan memakai pakaian sambil mengikat-ikat pinggangnya, tiba-tiba seorang figur masuk. Tatapan yang dingin dan menakutkan itu seperti es saat jatuh pada tubuhnya, membuatnya merasa seolah baru saja membeku, tidak berani bergerak sedikit pun. Bahkan suaranya menjadi sedikit terburu-buru dan gemetar karena aura yang dingin dan sangat menindas dari pihak lain. Tuanku." Pandangan tajam dan dingin dari Tuan Neraka jatuh pada tangan Grey Wolf yang sedang mengikat-ikat pinggangnya, mata itu seakan pedang yang dingin dan es, yang membuat hati orang menjadi dingin. "Kau membantunya mengobati." Pasangan mata yang dalam dan hitam pekat itu berpaling untuk menatap Feng Jiu di samping, tidak bisa melihat emosi apapun di baliknya. Suaranya rendah dan mantap, membuatnya tidak mungkin menebak apa yang sedang dipikirkannya.
Feng Jiu mengedipkan matanya dan mengangguk. Aku sudah selesai. Dia menatap Tuan Neraka dengan sedikit kebingungan, berpikir bahwa kedua pria itu agak aneh. Membuka bajunya, pandangannya kembali ke arah Grey Wolf yang beku total, suaranya sudah terdengar sangat berbahaya. Membukanya lah. Feng Jiu menjawab jujur sambil mengangguk. Bagaimana dia bisa melakukan aku bocah tur tanpa melihatnya? Tentu saja dia harus melakukannya. Maka itu berarti kau melihatnya. Suara itu sudah berubah menjadi sangat dingin, menyebabkan Grey Wolf merasa begitu kedinginan sehingga dia berkeringat dingin, bertanya-tanya dalam hatinya apa yang telah dia lakukan untuk menyenangkan tuannya. Atau apakah dia tanpa sadar melanggar larangan? Tentu saja, bagaimana aku bisa melakukan aku bocah tur tanpa melihat? Dia sedang memikirkan bahwa situasinya menjadi semakin konyol, terutama ketika dia merasakan bahwa suhu di seluruh ruangan tiba-tiba turun cukup banyak, seolah ada angin dingin bertiup di dalam, fenomena yang sangat aneh. Melihat wajahnya yang sangat bingung, kemarahan yang tidak diketahui asalnya tiba-tiba muncul dalam hati Tuan Neraka. Dia menatap langsung padanya sejenak dan kemudian dengan melambai-lambai lengan jubahnya, dia berbalik dan keluar dengan langkah lebar, suaranya yang dalam terdengar sangat dingin dan berbahaya dan penuh kemarahan saat terdengar. Shadow 1, buang Grey Wolf ke menara angin jernih. Ketika Shadow 1 yang mengejar tuannya mendengar kata-kata itu, dia terkejut dan dia hampir saja tergagap. Menara angin jernih. Pandangan Shadow 1 berbalik untuk melihat Grey Wolf yang juga terkejut berdiri membeku di dalam, wajahnya terdistorsi dengan ketidakpercayaan yang mutlak. Feng Jiu berdiri di luar pintu, mendengar seruan kesedihan Grey Wolf terdengar, dan wajahnya mengerut dalam keraguan saat dia berpikir. Apa itu menara angin jernih? Ini benar-benar dapat membuat warna di wajah Grey Wolf berubah hanya dengan mendengarnya. Feng Jiu berdiri di luar pintu, mendengar teriakan kesedihan Grey Wolf, dan wajahnya mengerut ketika dia berpikir dalam hati. Sepertinya menara angin jernih itu tempat apa ya? Sampai-sampai bisa membuat wajah Grey Wolf berubah warna hanya dengan mendengarnya. Dan, mengapa Tuan Neraka datang ke sini? Kenapa dia kemudian pergi dengan sangat marah? Feng Jiu berbisik pelan pada dirinya sendiri, tidak dapat memahaminya, kemudian dengan cepat memutuskan bahwa dia tidak ingin berpikir lebih jauh tentang hal itu. Dia kembali ke kamarnya dan menutup pintu, melanjutkan hal-hal yang ditinggalkannya belum selesai sebelumnya. Keesokan harinya, ketika dia membawa obat kelas 4 yang telah dia ramu ke Old Lin, dia melihat bahwa Old Lin sangat terkejut dan ekspresinya bersemangat, dan dia dengan cepat memikirkan untuk bertanya dengan senyum manis. Old Lin, bisakah aku bertanya sesuatu padamu? Hahaha, apa itu? Tanyakan saja, tanyakan saja. Old Lin menyimpan obat dengan hati-hati seolah-olah itu merupakan harta karun, sudah memikirkan untuk membawanya dan menunjukkannya kepada tuan nanti. Jenis tempat apa menara angin jernih itu? Tanya Feng Jiu sambil dengan cuek mengambil dan mengunyah sepotong camilan di meja Old Lin. Menara angin jernih adalah sebuah tempat bordil untuk pria gay. Kenapa kamu bertanya itu? Old Lin telah tetap berada di dalam menara medis sepanjang hari kemarin dan dia tidak menyadari bahwa Grey Wolf telah dilemparkan ke menara angin jernih atas perintah Tuan Neraka. Apa? Pria gay? Homo? Mata Feng Jiu melebar dengan kagetnya, kemudian dia mulai tertawa keras. Hahaha, sebuah bordil untuk pria gay. Melihat gadis di depannya tertawa begitu gembira, Old Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika kamu membutuhkan lebih banyak herba, ambil saja di lantai atas, aku akan membawa obat ini ke tuan terlebih dahulu." Dengan berkata demikian, ia melangkah keluar, meninggalkan Feng Jiu yang tertawa senang sendirian. Ketika Old Lin tiba di bangunan utama dan tidak melihat tanda-tanda Grey Wolf yang selalu berada di samping tuan, melainkan malah menemukan Shadow 1 berjaga di kediaman, ia bertanya. Shadow 1, mengapa aku tidak melihat Grey Wolf di sekitar? Mendengar kata-kata itu, sudut mulut Shadow 1 berkedut dan ia melempar pandangan cepat ke dalam sebelum berbisik dengan suara pelan. Grey Wolf sedang di menara angin jernih melayani pelanggan. Apa? Old Lin terkejut dan hampir berteriak. Melayani pelanggan di menara angin jernih. Apakah dia baru saja mendengarnya dengan benar? Shadow 1 memberikan isyarat agar Old Lin lebih berbisik dan menunjuk ke dalam, menandakan agar Old Lin menahan suaranya. Old Lin mengusap keringat dingin di wajahnya dan berkata, "Ada sesuatu yang harus aku sampaikan kepada Tuan, aku akan masuk sekarang." Di depan meja belajar, Tuan Neraka duduk membaca berita dan informasi yang telah dikirim dari berbagai tempat. Pada saat itu, dua ketukan terdengar di pintu ruangan dan suara Old Lin terdengar.
Tuan, bawahanmu ada yang harus saya laporkan. Masuklah. Old Lin mengambil napas dalam-dalam dan kemudian masuk. Melihat sosok berpakaian hitam sibuk di belakang meja, ia maju dan membungkuk dengan hormat sebelum menyerahkan obat itu. Tuan, obat ini diracik oleh Gosli dan bawahan Anda telah melihatnya. Ini adalah obat kelas 4. Mendengar kata-kata itu, Tuan Neraka meletakkan gulungan yang dipegangnya dan mengangkat kepalanya untuk berkata. Dia meracik obat kelas 4. Ya, dan ini adalah kelas 4 superior. Di antara semua obat yang diproduksi di menara medis kita belum pernah melihat yang kelas 4 superior. Ketika berbicara tentang itu, Old Lin mulai terlihat sangat bersemangat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Gosli yang biasa-biasa saja akan benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Tidak heran Tuan memperlakukan anak itu dengan begitu istimewa. Tuan Neraka berpikir sejenak sebelum berbicara. Ketika kamu pulang, biarkan pemuda itu mencantumkan tanda kecilnya sendiri pada botol dan kemudian kirim obat itu ke rumah lelang. Minta mereka untuk mengadakan lelang atas nama Dokter Hantu. Mendengar itu, Old Lin sedikit terkejut. Tuan ingin meningkatkan nama Dokter Hantu. Jika itu dilakukan melalui tangan Istana Neraka, tidak akan butuh waktu lebih dari 3 bulan sebelum nama Dokter Hantu menjadi dikenal di seluruh kerajaan Galop Hijau. Lakukan itu. Tuan Neraka tidak ingin mengatakan banyak lagi saat ia mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa Old Lin harus pergi. Ya, Tuan. Old Lin membungkuk dan kemudian mundur dari ruangan itu. Dan di sisi lain, di dalam menara angin jernih. Grey Wolf yang bersembunyi di dalam kamarnya sendiri melirik ke bagian bawah tubuhnya dan menggigit kuat-kuat bibirnya sambil mengutuk. Penjahat itu, seharusnya aku tahu dia tidak akan begitu baik untuk menyembuhkanku dengan mudah. Seperti yang diharapkan, dia tidak melakukan hal yang baik. Pada saat itu, pintu kamar terbuka dan seorang pria yang tampaknya lembut dan berkulit putih masuk. Ia melirik ke arah bagian tertentu yang tegak di tubuh Grey Wolf dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum nakal. Grey Wolf, mengapa kamu sangat frustrasi? Orang lain pasti berharap bisa bertahan selamanya di sini. Lihatlah, sudah berapa lama? Masih tegak. Daya tahan itu meninggalkan kita semua jauh di belakang, tahu tidak? Mendengar itu, Grey Wolf menatap pria itu dengan tajam dan berkata, kamu masih bisa tertawa. Bukankah seharusnya kamu membantuku memikirkan cara keluar dari ini? Apakah kamu masih menganggapku sebagai saudara? Aku tidak sepenuhnya tanpa ide. Pria itu tersenyum sambil berjalan mendekat dan berkata, kamu sangat paham dengan tempat ini, dan kita tidak kekurangan pria gay di sini. Mengapa aku tidak mendapatkan beberapa dari mereka untuk meredakan api itu? Berhenti membuatnya semakin buruk. Aku sudah cukup frustasi. Grey Wolf berkata dengan suara marah. Baiklah. Pria itu bertepuk tangan dan segera setelah itu, beberapa pelayan masuk membawa gaun tipis berwarna merah hampir transparan dengan beberapa bedak merah. Melihat adegan itu, Grey Wolf langsung melompat mundur dengan sikap waspada dan bertanya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Pria itu tertawa dengan jahat dan berkata. Tentu saja aku hanya menjalankan perintah sang penguasa. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku bisa membiarkanmu tetap bersembunyi di dalam ruangan ini? Ren Yu, kamu terlalu berlebihan. Aku hanya menjalankan perintah Tuan dan aku tidak akan melampaui batas. Tenang saja, aku akan menjaga kamu sedikit dan tidak akan membiarkanmu kehilangan kenangan pertamamu. Pria itu berkata dengan senyum, mengayunkan tangannya untuk menunjukkan bahwa para pelayan harus maju untuk membantu Grey Wolf mengganti pakaiannya. Aku akan menggantinya sendiri. Aku tidak butuh mereka. Grey Wolf berteriak. Tetapi bahkan saat ia mengambil pakaian merah tipis seperti sutra belalang, wajahnya berubah menjadi hitam seperti dasar panci dan ia berseru. Aku harus memakai ini. Ini sepenuhnya transparan. Ren Yu melemparkan pandangan samping padanya dan berkata, kamu juga bisa memilih untuk keluar sana telanjang bulat, aku yakin bahwa dengan kamu menjadi pusat perhatian, bisnis kita beberapa hari ini pasti akan meledak. Dan begitulah, Grey Wolf dipaksa untuk mengganti pakaiannya menjadi gaun merah tipis itu, dengan riasan di wajahnya, dan dikirim ke atas panggung. Sementara itu di tempat lain, setelah mendengar bahwa Tuan Neraka telah pergi, Feng Jiu menyelinap keluar ke gunung di belakang untuk mandi di mata air panas. Bagi Feng Jiu, berada di mata air panas di gunung belakang terasa lebih aman daripada berada di kediaman kecilnya. Mereka bisa masuk ke kediaman rumahnya seenaknya dan bahkan tidak repot-repot untuk mengetuk,
yang membuatnya was-was bahkan untuk mandi, memaksa dia untuk segera selesai untuk menyelesaikannya. Bagaimana bisa dibandingkan dengan dia bisa dengan nyaman dan bebas menghabiskan waktunya di sini, tanpa perlu takut orang akan masuk kapan saja. Setelah menempa dirinya selama 1 jam yang baik, dia berpakaian dan mengambil salep dari ruang dan mengoleskan lapisan di wajahnya. Selama periode terakhir ini, tidak peduli apakah siang atau malam, wajahnya selalu tertutup lapisan salep. Dia sudah memeriksa dirinya sendiri. Luka-luka di wajahnya telah memudar cukup banyak dan tidak akan lama lagi sebelum semuanya akan menghilang. Setelah mengoleskan salep, dia diam-diam meninggalkan mata air panas di gunung belakang dan kembali ke kediaman kecilnya. Kembali di kamarnya, dia menutup semua jendela dan pintu rapat-rapat dan memadamkan lilin untuk menyelimuti seluruh tempat dalam kegelapan sebelum dia masuk ke ruang untuk mengolah energi rohnya. Sejak datang ke sini, dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk berlatih karena satu momen kelalaian saja bisa membuatnya terbongkar memiliki cincin ruang dan kekuatan rohnya. Setelah masuk ke dalam ruang, dia pergi melihat burung phoenix api yang masih dalam tidur. Melihat bahwa itu tidak menunjukkan tanda-tanda bangun, dia duduk dengan posisi teratai dan mengulangi lantunan pengumpulan ki saat dia mengolah. Barulah setengah kedua malam dia terkejut terbangun di dalam ruang oleh keributan di luar dan dia segera keluar dari cincin ruang dengan kilatan untuk muncul di atas tempat tidurnya di mana dia segera mendengar pintu kamarnya terbuka. Ghostly, cepat, ikutlah dengan aku. Old Lin panik saat dia bergegas maju untuk menariknya keluar. Old Lin, Feng Jiu menatapnya dengan kaget dan bertanya. Apa yang terjadi? Kita mau kemana tengah malam begini? Tuanku pergi ke jurang racun untuk mencuri teratai api tanpa hati dan terluka. Cepatlah, ikutlah denganku untuk melihatnya. Mengetahui bahwa Feng Jiu memiliki keahlian besar dalam hal pengobatan, segera setelah mengetahui bahwa Tuan Neraka telah terluka, Old Lin segera bergegas ke sini untuk menarik Feng Jiu pergi bersamanya. Mendengar itu, Feng Jiu terkejut saat dia bertanya, bukankah kultivasinya sangat kuat? Bagaimana dia bisa terluka? Meskipun dia berbicara, Feng Jiu meraih mantel di samping tempat tidurnya dan mengenakannya, mengikuti Old Lin keluar. Kamu tidak akan tahu jenis tempat apa jurang racun itu. Itu adalah tempat yang penuh dengan racun mematikan di mana-mana dan penguasa jurang racun itu sendiri sangat kuat di tahap pembentukan jiwa, seorang kultivator kebangkitan dan dia ahli dalam racun. Oleh karena itu, terlepas dari seberapa kuatnya Tuan kita, adalah bisa lolos dari kematian sudah merupakan keneruntungan. Feng Jiu mengikuti Old Lin saat mereka bergegas ke bangunan utama. Kediaman yang dimiliki oleh Tuan Neraka sendiri, ini juga pertama kalinya Feng Jiu datang ke tempat ini. Old Lin membawa Feng Jiu dengan cepat masuk ke dalam ruangan sambil bertanya dengan khawatir, Shadow 1, bagaimana keadaan Tuan Neraka? Di mana lukanya? Apakah serius? Terbaring telentang di tempat tidur dengan pantatnya terbuka ketika Shadow 1 merawat lukanya, Tuan Neraka berbalik ke samping dan melihat sosok yang mengikuti di belakang Old Lin. Dia segera menarik selimut untuk menutupi dirinya sambil mendengus dengan suara rendah dan dingin yang ditandai dengan sedikit rasa malu yang hampir tidak terdeteksi. Keluar, Feng Jiu bahkan belum sempat melihat apa yang terjadi di dalam sebelum dia melihat sebuah kekuatan unsur angin menghantam langsung ke arahnya, mendorong seluruh dirinya keluar. Bukan hanya Feng Jiu yang terkejut. Bahkan Shadow 1 yang sedang membalut luka Tuan Neraka dan Old Lin yang datang tergesa-gesa ke sini juga sama terkejutnya. Tuanku, buang dia keluar, Tuan Neraka berkata dengan nada yang tertahan. Melihat itu, Shadow 1 segera keluar dan berkata pada Feng Jiu yang terkejut. Kamu harus pergi keluar. Feng Jiu meraih kepalanya sedikit, mencoba untuk melihat sedikit apa yang sedang terjadi ketika mendengar suara Tuan Neraka. Shadow 1, keluarkan orang itu. Mendengar itu, Feng Jiu segera meluncur keluar, sambil menggerutu dengan tidak senang. Bukan ideku untuk datang ke sini, mengapa perlu berteriak-teriak seperti itu? Itu benar-benar tak masuk akal. Kemudian, Old Lin masuk tergesa-gesa dan bertanya. Di mana luka tuanku? Di mana lukanya? Apakah serius? Tuanku digigit ular berbisa di bagian belakang paha, aku telah merawat luka tuanku dan membersihkan racunnya. Tuanku juga telah minum ramuan penyembuh racun. Tapi luka pedang di lengan mungkin tidak akan memungkinkan tuanku untuk menggerakkannya terlalu banyak selama beberapa hari ke depan. Saat Shadow 1 berbicara, ia melihat Tuan Neraka dan berkata, Tuanku, obat belum dioleskan pada luka. Mendengar itu, Tuan Neraka membuka selimutnya, untuk menampakkan luka di bagian belakang pahanya dekat dengan pantat. Karena luka tersebut disebabkan oleh gigitan ular berbisa,
Shadow 1 telah membuat sayatan kecil di atas luka itu dan kemudian menggunakan kinya untuk membersihkan racunnya. Dia baru saja akan mengoleskan obat ketika kedua orang itu masuk. Tapi, mereka semua pria. Jadi mengapa tuanku mengusir dokter hantu? Meskipun ragu mengisi hatinya, dia tidak berani bertanya kepada tuanku ketika dia mundur ke sisi lain, membiarkan Old Lin mengambil alih. Setelah mengoleskan obat, Old Lin membungkus luka tersebut dan Tuan Neraka kemudian memakai celana sebelum mengikatkan sabuk di tempatnya ketika dia bekerja pada luka di lengan. Di luar di kediaman, Feng Jiu duduk merasa agak bosan sambil melihat bintang-bintang di langit, memikirkan bagaimana keadaan Leng Xuang. Jika tidak menemukan tanda-tandanya, Leng Xuang pasti sangat khawatir. Ketika dia memikirkan itu, dia merasa bahwa sudah waktunya baginya untuk menyelinap keluar dari tempat ini. Tapi, setelah datang ke sini selama beberapa hari, dia masih belum bisa melihat seperti apa sosok Tuan Neraka. Dia pergi ke jurang racun untuk mencuri lotus api hati surgawi yang merupakan salah satu herba magis yang paling penting untuk mengobati racun 1000 tahun. Racun 1000 tahun, Tuan Neraka, dan pria berjenggot besar itu. Bagaimana ketiga orang ini terkait? Dia sedang berpikir keras ketika mendengar suara Old Lin bergema di telinganya. Ghostly, apakah kamu masih di sini? Kamu bisa kembali dan tidur sekarang. Tuanku baik-baik saja, Old Lin mengatakan dengan sedikit permohonan maaf. Dia pikir bahwa tuanku telah terluka parah dan karena itulah dia menarik Ghostly untuk datang ke sini bersamanya, tetapi tidak menyangka bahwa dia akan diusir oleh tuanku. Old Lin, lotus api hati surgawi adalah herba yang tak bisa diabaikan ketika mengobati racun beku 1000 tahun. Tuan Neraka telah sangat berusaha keras untuk mencurinya dari jurang racun. Siapa sebenarnya orang ini bagi Tuan Neraka yang telah terkena racun beku? Ini, hahaha, kamu akan mengetahuinya nanti. Old Lin tertawa terbahak-bahak dan berkata, sudah larut dan jika kamu tidak kembali tidur, aku masih harus kembali untuk sebentar lagi tidur. Aku sudah tua dan tidak bisa dibandingkan dengan orang muda seperti kamu. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya dan mulai berjalan keluar. Melihat itu, Feng Jiu juga berdiri dan sudah bersiap-siap untuk kembali tidur sebentar di kediaman kecilnya. Siapa sangka suara akan mencapainya dari belakang. Dokter hantu, aku membiarkanmu tinggal di sini dan mengambil jaga malam. Mendengar itu, Feng Jiu memutar kepalanya dengan kebingungan saat dia berkata. Jaga malam, untuk apa? Shadow 1 memandang ke arah pemuda itu dan kemudian berkata. Dengan perintah tuanku, tidak boleh ada pertanyaan apapun atau mengapa. Kaki dan lengan tuanku tidak baik dan kamu hanya perlu melakukan apa yang tuanku katakan. Melihat bahwa bahkan Shadow 1 juga pergi setelah berbicara, mata Feng Jiu membulat. Masuklah. Mendengar suara itu datang dari dalam ruangan, dia menahan giginya dan mempercepat langkahnya untuk masuk ke dalam. Sampai ke bagian dalam ruangan, dia melihat Tuan Neraka setengah terbaring di atas tempat tidurnya, lalu dia bertanya. Ada apa? Tuan Neraka meliriknya dan tidak diketahui apa yang sedang dipikirkannya. Setelah sejenak, dia kemudian berkata, bantulah aku mengganti pakaian yang bersih. Mengapa kamu tidak meminta Shadow 1 untuk membantumu mengganti pakaian? Kata-katanya keluar secara naluriah dan langsung menimbulkan pandangan dingin dari Tuan Neraka. Melihat itu, Feng Jiu kemudian mundur dengan takut saat dia bertanya. Di mana pakaianmu? Di lemari. Pandangannya jatuh padanya dan melihatnya membuka lemari untuk mencari-cari pakaiannya menjadi berantakan sebelum menarik satu set jubah dalam putih dipadukan dengan jubah luar hitam. Saat berada di sisi tempat tidur, Feng Jiu menatapnya terbaring di atas tempat tidur dan tiba-tiba tertawa saat dia bertanya. Apakah kamu memerlukan bantuan untuk menanggalkan pakaiannya? Tanggalkan. Matanya terpaku padanya, berpikir untuk melihat apakah akan ada jejak kekikukan seorang gadis. Namun, dia sangat kecewa ketika melihat matanya segera menyala dari satu kata yang dia katakan, pandangannya tiba-tiba seperti mata serigala saat mereka terfokus pada tubuhnya, mata itu lapar dan penuh dengan nafsu. Melihatnya seperti ini, dia benar-benar tidak bisa membayangkan keluarga apa yang akan membesarkan seorang gadis menjadi seperti ini. Ada satu poin lagi yang sangat mengejutkannya. Terhadap sentuhan gadis itu, dia tidak tahu sejak kapan itu tumbuh menjadi kebiasaan, bahwa dia tidak merasa jenis kejijian yang dia rasakan saat disentuh oleh wanita lain. Dia mengaitkan fenomena aneh itu karena dia selalu keliru memikirkan dia sebagai seorang pemuda laki-laki muda, yang membuat pikirannya tidak menunjukkan penolakan apapun. Mendengar dia mengatakan itu, Feng Jiu tiba-tiba agak bersemangat.
Wajahnya terbelah menjadi senyum saat dia meletakkan pakaian di kepala tempat tidur, menelan kembali ludahnya saat dia meraih tangannya, suaranya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia bertanya. Lalu, apakah aku boleh pergi sekarang? Hanya membantu tuanmu mengganti pakaian bisa membuatmu begitu bersemangat. Apa yang membuatmu begitu bersemangat? Dia bertanya, menganggapnya cukup lucu, merasa bahwa cara pikirannya benar-benar agak aneh. Hehehe, tidakkah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Aku sangat menyukai pria tampan. Terutama seseorang seperti kamu, Tuan Neraka. Dengan kesempatan langka yang diberikan padaku untuk mengganti pakaian Tuan Neraka, bagaimana mungkin aku bisa menahan kegembiraanku? Katanya dengan sepasang mata yang berbinar, tangannya membuka bajunya, bagian depan kemeja itu terbuka setengah, menampakkan otot-otot pektoral warna perunggu yang sangat seksi di dadanya, menyebabkan Feng Jiu menelan air liurnya tanpa henti. Sial, apakah ini tubuh pembunuh atau apa? Pria tampan yang seksi terbaring di atas tempat tidur dengan kemejanya setengah terbuka, dadanya yang berwarna perunggu terpapar dengan menggoda tepat di depan matanya. Masker setengah wajah yang menutupi wajahnya tidak memungkinkan penampilannya untuk dilihat sepenuhnya tetapi sepasang mata yang dalam dan menembus sangat menggoda seperti iblis, bibir tipis yang menarik sedikit terbuka dari beberapa kenikmatan yang tidak diketahui dengan sudutnya tergulung sedikit. Pesona maskulin yang dipancarkan dari tubuh itu begitu kuat sehingga Feng Jiu hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat langsung ke atasnya. Itu hanya umpan terang-terangan untuk orang melakukan kejahatan padanya. Jika bukan karena dia memiliki kekuatan yang dominan, dia pasti sudah melompat padanya langsung. Pada saat yang sama, sang penguasa neraka menjadi tersentuh oleh pernyataannya, bahwa dia sangat mencintai pria tampan di atas segalanya. Terutama pria seperti sang tuan neraka akan membuat hatinya berdebar kencang. Perasaan aneh di hatinya yang muncul di hatinya adalah pertama kalinya baginya, sedikit senang, sedikit menyenangkan, bahkan tidak menyadari bahwa sebuah hormat samar telah melengkungkan sudut bibirnya. Melihat dia menelan ludahnya karena tubuhnya dan matanya benar-benar bersinar, dia dengan aneh merasa suatu kebanggaan dan kegembiraan tertentu. Ketika dia menyadari ketidaknormalan dari jenis perasaan yang dia rasakan pada saat itu, sebuah rasa tidak nyaman tertentu melintas di matanya dan dia batuk ringan sebelum berkata dengan suara rendah dan sedikit tegang. Berhenti mengulur-ulur waktu dan cepatlah. Tentu. Bibirnya telah menjadi dua lengkungan tersenyum dan dia melepaskan bajunya dengan cepat. Tangan kirinya kemudian hanya menyentuh bagian atas celananya ketika dia menahan tangannya dengan cengkeraman yang kuat. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak akan mengganti celanamu. Tanya Feng Jiu sambil mengangkat sebelah alisnya. Mendengar kata-kata itu dan kemudian melihat sepasang mata yang bersinar-sinar memandangnya dengan penuh nafsu, wajah tuan neraka menjadi gelap dan dia berkata. Hanya kemejanya saja. Oh, Feng Jiu mengeluh sedikit dengan sedikit menatap tali celana itu sebentar. Sangat dekat, sangat dekat. Melihat ekspresi di wajahnya, bibir tuan neraka bergerak kecil, tidak sanggup melihatnya lebih lanjut dan dia memalingkan mata ke arah lain. Setelah mengganti kemejanya yang berlumuran darah, Tuan Neraka akhirnya berbaring kembali untuk istirahat dan kemudian memerintahkan. Kamu tidur di ruang luar dan aku akan memanggilmu jika aku membutuhkan sesuatu. Feng Jiu meliriknya dan bertanya. Kamu tidak akan melepaskan maskermu. Orang ini tampaknya selalu mengenakan maskernya, bahkan ketika dia tidur seperti dia tidak ingin dia bisa mengenalinya. Bisakah dia adalah seseorang yang dia kenal? Keluar, Tuan Neraka meliriknya. Suaranya dingin dan keras. Melihat itu, Feng Jiu mengangkat bahu dan tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia berjalan ke bagian depan ruangan untuk berbaring di atas sofa yang lembut. Dia menutup matanya tetapi tidak bisa tertidur karena pikirannya memikirkan bagaimana dia akan melarikan diri. Sebelum dia lari, seharusnya dia mengambil beberapa herbal magis dan membawanya bersamanya. Pagi berikutnya, Tuan Neraka bangun dan berjalan ke bagian depan ruangannya dan melihat sosok yang bergelung di atas sofa. Salep hitam dan hijau di wajahnya hampir mengering semalaman dan lapisan permukaannya retak sedikit tetapi orang itu masih terlelap dan mendengkur seperti babi. Dia mengangkat kaki dan menendang kaki orang itu tapi dia hanya bergulung lebih ketat dan bergumam. Pergi main di samping. Jangan ganggu aku. Sebuah alis terangkat di wajah Tuan Neraka, pandangannya yang dalam berkilau dengan kilatan gelap. Dia menatapnya dan kemudian pergi berjalan keluar ke kediaman untuk memesan kepada pengawal untuk membawakan air untuknya mencuci muka. Ketika mencapai jam antara pukul 7 hingga 9 pagi, Feng Jiu bergumam dan membalikkan tubuhnya, lupa bahwa dia sedang tidur di atas sofa yang sempit.
Dengan putaran tubuhnya itu, dia jatuh dengan keras ke tanah, suaranya begitu keras sehingga bahkan tuan neraka yang sedang sarapan di luar bisa mendengarnya. Aduh! Dia terengah-engah karena sakit dan menggosok lengannya saat dia berdiri, seluruh dirinya sepenuhnya terbangun oleh kejatuhan itu dan tiba-tiba dia melihat sosok itu berdiri di pintu yang terlihat agak senang melihatnya di mana dia kemudian membalas tatapan marah padanya. Apa yang kamu lihat? Tidak pernah melihat seseorang jatuh ke tanah sebelumnya. Shadow satu menahan tawa dan mengangguk untuk mengatakan, aku benar-benar belum pernah melihat orang yang akan tidur sampai mereka jatuh dari tempat tidur. Seberapa dalam kamu tidur? Feng Jiu mengabaikannya dan kemudian merasa salep obat di wajahnya untuk memeriksanya. Menemukan bahwa itu sudah kering, dia segera berkata, aku akan pergi terlebih dahulu. Tanpa menunggu jawaban dari bayangan satu, dia pergi berjalan cepat. Ketika dia sampai di kediaman luar, dia melihat tuan neraka sedang makan sarapannya dan langkah-langkah yang membawanya keluar tiba-tiba tergagap ketika dia melihat hidangan yang lezat di atas meja itu. Dia kemudian segera berteriak kepada penjaga di luar. Bawakan aku mangkuk lain dan sepasang sumpit. Setelah itu, dia cepat pergi ke belakang dan membersihkan mulutnya sebelum datang ke meja dan duduk. Aku pikir Anda tidak akan keberatan saya makan bersamamu. Dia menerima mangkuk dan sumpit yang dibawa oleh penjaga dan kemudian dengan kasar mengambil sepotong dumpling berwarna hijau sebelum dia menggigitnya. Matanya berbinar dan kemudian dia bergumam dengan makanan masih di mulutnya. Jus daging masih terbungkus di dalamnya. Sangat harum. Melihatnya seperti kucing rakus, seolah dia tidak makan selama beberapa abad terakhir, tuan neraka memperlambat langkahnya dan kemudian memesan. Minta mereka membawa porsi lain. Suara yang santai dan sangat biasa itu menyebabkan Shadow satu dengan cepat mengangkat kepalanya dalam kejutan. Melihat tuan mereka tidak menunjukkan ketidaksenangan apapun terhadap pemuda yang sedang duduk dan makan dengan dia di meja yang sama dengan wajahnya yang ditempel penuh dengan salep kering tapi malah memesan porsi lain untuk dibawa masuk, Shadow satu tidak bisa tidak memikirkan sedikit tentang situasi itu. Tuan mereka selalu menunjukkan ketidaksukaan terhadap wanita tetapi sekarang dia menunjukkan perhatian yang begitu besar kepada pemuda ini. Bisakah itu? Tuan mereka benar-benar memiliki kebiasaan menyimpang. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu belum pergi? Mendengar suara tuan yang samar-samar terdengar di telinganya yang sedikit terasa tidak senang, dia segera kembali ke perhatian dan melemparkan pandangan cepat ke arah pemuda yang sedang makan dengan senang hati, sebelum segera mengakui. Ya, Tuan. Dia kemudian keluar dan memerintahkan penjaga yang berdiri di sana untuk pergi meminta dapur membawa set sarapan lainnya. Melihat beberapa hidangan kecil yang sedang mendidih dan berbagai masakan, mata Feng Jiu langsung bersinar. Dia kemudian dengan sangat ramah memilih beberapa potongan untuk tuan neraka, sebagai tanda kesopanan. Tuan neraka, kamu harus makan. Coba yang ini. Setelah itu, dia bahkan tidak melihat apakah dia makan atau tidak. Setelah hanya memilih makanan satu putaran, dia mulai makan. Melihat pemuda itu membantu tuan memilih makanan, Shadow satu yang berdiri di samping dalam menunggu menatap dan berkata, kamu bisa memilih dan makan sendiri, mengapa kamu memilih makanan untuk tuan? Tuanku tidak makan. Kata-kata makanan yang dipilih oleh orang lain bahkan belum diucapkan ketika dia melihat tuan yang mendominasi dan dihormati menatap makanan di mangkuknya sejenak, sebelum dia mengangkatnya dengan sumpitnya dan memakannya. Itu membuatnya merasa seperti tarikan napas tiba-tiba tertanam di dalam dadanya, tidak naik atau turun, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ketika Feng Jiu melihatnya makan, matanya menyipit dengan senyum, sepenuhnya menganggap dirinya sebagai tuan rumah, lupa siapa yang mengandalkan siapa di kediaman siapa, saat dia memilih makanan sedikit untuk tuan. Tuan neraka, cobalah ini. Kamu belum makan ini. Dia memilih potongan terakhir dari makanan ringan dalam sebuah piring untuknya. Setiap piring kecil memiliki 4 potongan makanan ringan dan baru setelah Feng Jiu makan 3 potong yang lain, dia akan memilih potongan terakhir untuk tuan, perhatian yang bahkan membuat tuan neraka mengangkat alisnya sejenak. Shadow satu yang menyaksikan dari samping hampir menangis. Dia ingin berteriak begitu banyak. Tuan, tidak bisakah kamu sedikit lebih acuh? Mengapa kamu menerima semuanya? Kamu makan apapun yang dipilih oleh pemuda itu untukmu. Itu adalah seorang pria di depanmu, tahu. Di mana integritasmu? Sarapan itu membuat Feng Jiu sangat bahagia. Dia mengelus perut kecilnya yang bulat dan bersendawa sebelum berdiri untuk berkata. Aku harus pergi sekarang. Hufet, begitu kenyang. Melihat orang itu yang baru saja berdiri dengan sekilas pantatnya untuk segera pergi setelah sarapan, tuan neraka kemudian melihat mangkuk-mangkuk yang sudah habis dan bertanya.
Bukankah dia sudah diberikan makanan? Shadow satu menundukkan kepalanya dan menjawab. Ya, dia sudah. Tetapi, makanan yang dimakan orang lain pasti tidak sebaik apa yang dimiliki tuanku. Makanan yang dimakan tuan adalah makanan yang dipersiapkan secara pribadi oleh koki kelas atas dan setiap hidangan sangat lezat dan istimewa, tentu saja sesuatu yang makanan semua orang lain tidak bisa dibandingkan. Mendengar itu, Tuan Neraka mengangguk dan berdiri, berjalan menuju keluar juga. Shadow satu melihat itu dan segera mengikutinya, keluar dari kediaman untuk memesan penjaga di sana. Minta orang datang membersihkan meja. Dia kemudian segera bergerak untuk mengejar Tuan di depan. Shadow satu melihatnya dan segera mengikutinya, keluar dari kediaman untuk memerintahkan penjaga di sana. Minta orang datang membersihkan meja. Dia kemudian dengan cepat bergerak untuk mengejar Tuan di depan. Setelah kembali ke kediamannya, Feng Jiu membersihkan salep medis dari wajahnya dan melihat bahwa luka-luka di wajahnya semakin memudar dari hari ke hari. Dia tidak bisa menahan senyum bahagia untuk mengatakan, keuntungan terbesar datang ke sini adalah ini. Dia mengoleskan sedikit lebih banyak salep dan kemudian pergi keluar dengan wajahnya tertutup salep, bermaksud untuk berjalan-jalan sebentar untuk membantu pencernaan. Tidak pernah terpikir bahwa ketika dia sampai di sisi gunung batu mini, dia akan melihat sosok hitam berdiri di pinggir kolam dengan tangan di belakang punggungnya. Melihat sosok itu berdiri dengan tangan di belakangnya, wajahnya yang setengah berbalik tampan dan gagah, topeng perak setengahnya bersinar terang dari pantulan sinar matahari. Dia diam-diam menggelengkan kepala dan kemudian memarahinya dengan nada menghina, iblis. Awalnya, dia bermaksud untuk pergi, tetapi ketika dia mengingat makanan yang sudah dia makan di kediaman rumahnya pagi ini, dia memikirkannya lagi dan akhirnya pergi mendekat. Tuan Neraka, kau, WOAH. Kata-katanya hampir saja keluar dari mulutnya ketika kakinya tergelincir, membuatnya jatuh ke depan. Shadow satu yang berdiri tidak terlalu jauh melihatnya tergelincir dan seluruh dirinya kehilangan keseimbangan. Melihat bahwa dia hampir jatuh ke kolam, Shadow satu diam-diam tertawa dalam hati. Bocah, kamu pantas mendapatkannya. Tetapi apa yang dilihatnya setelah itu membuatnya merasa tidak enak di seluruh tubuhnya. Ketika Tuan Neraka mendengar suaranya, dia segera memutar kepalanya untuk melihat. Ketika dia melihatnya tergelincir di atas batu di bawah kakinya, dia melompat ke depan ke sisi kolam, dan maju untuk menangkapnya hampir secara naluriah. Namun, ketika tubuhnya jatuh ke dalam pelukannya, dia tiba-tiba terkejut dan dia membeku. Tubuh mungil seorang gadis muda jatuh ke pelukannya, tubuh lembut menempel pada dadanya yang kokoh dan kuat. Aroma lembut dari herbal yang unik miliknya tercium di hidungnya, membangkitkan gelombang kecil di hatinya. Dua tangan putihnya yang halus tergenggam erat di sekitar kerah kemejanya, wajah kecilnya tersembunyi di dadanya. Dia hanya bisa melihat rambutnya yang hitam legam dan kecil itu kemudian mengangkat kepalanya dengan terkejut, matanya bertemu dengan pandangan menembusnya. Pada jarak yang begitu dekat, ketika empat mata mereka saling bertemu, sebuah emosi yang tak bernama menyebar melalui hatinya. Dan situasi itu jatuh ke mata Shadow satu yang berdiri tidak terlalu jauh, yang berubah menjadi situasi di mana kedua orang itu saling melihat dengan lembut, membuatnya merasa sangat bingung di dalam hatinya. Bukankah begitu? Itu dua pria dewasa di sana. Meskipun pemuda itu agak kecil ukurannya, tetapi tetap sulit untuk mengabaikan fakta bahwa dia masih laki-laki. Tapi sekarang, tuanku benar-benar memeluknya di pinggang dan tidak melepaskan cengkeramannya, dengan mereka menempel begitu erat satu sama lain dan saling menatap. Pemandangan itu membuat Shadow satu secara naluriah melihat sekeliling, berpikir bahwa dia tidak boleh membiarkan siapapun menyaksikannya. Jika tidak, reputasi cemerlang Tuan akan hancur. Namun, Feng Jiu terpaku saat dia menatap Tuan Neraka yang memeluknya, pikirannya kosong dari semua perasaan berantakan dan tak berujung. Pikirannya saat itu hanya, dia adalah seorang pria saat itu. Apakah benar-benar pantas bagi Tuan Neraka untuk memeluk seorang pria seperti ini? Ketika dia diintip oleh pandangan yang sangat menembus seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan gemetar di seluruh tubuhnya dan berbagai rasa dingin muncul di seluruh tubuhnya saat dia mundur dengan cepat. Maaf, saya hanya tergelincir sejenak. Feng Jiu berkata sambil mundur, tertawa canggung sambil berkata, aku hanya datang untuk memberikan salam sederhana. Lanjutkan saja dengan apa yang sedang Anda lakukan. Lanjutkanlah. Melihat wanita itu pergi seolah-olah dia sedang berlari menyelamatkan nyawa, Tuan Neraka menundukkan kepalanya dan menatap tangannya, seolah-olah mengingat sesuatu yang membuat Shadow satu yang berdiri di samping tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Tuan,
Di Menara Kecantikan, beberapa wanita yang sangat cantik baru saja tiba beberapa hari yang lalu. Mendengar itu, Tuan Neraka berbalik untuk melihatnya dan berkata, terus. Dan kemudian, dan bawahan ini berpikir apakah Tuan perlu saya panggil mereka untuk melayani Anda malam ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Shadow 1 melihat Tuan mengarahkan pandangan dingin kepadanya, membuat kulit kepalanya merinding begitu keras sehingga hampir tidak bisa menahannya dan hampir jatuh berlutut. Di sisi lain istana neraka, Feng Jiu menggosok lengannya dengan keras saat dia berjalan, berbisik kepada dirinya sendiri. Tuan neraka itu, apakah dia benar-benar memiliki kebiasaan menyimpang? Bahkan jika dia punya, dia tidak akan benar-benar tertarik padaku kan? Lagi pula, wajahku sangat rusak dan dengan lendir hitam hijau ini di wajahku sepanjang waktu, bagaimana mungkin dia akan jatuh cinta padaku? Dia tidak mungkin, dia tidak akan. Aku pasti terlalu banyak berpikir. Dia menghembuskan napas dalam-dalam untuk menenangkan hatinya dan melihat menara medis di depannya. Dia melangkah dengan langkah yang lebih lebar untuk pergi ke arahnya, untuk memberi salam kepada Old Lin yang sedang memeriksa tanaman di kediaman. Old Lin, ini Ghostly. Old Lin memutar kepalanya untuk melihatnya dan kemudian tiba-tiba melihat ke kiri dan kanan sebelum datang ke sisinya untuk bertanya, aku mendengar, bahwa Tuan memintamu untuk menjaga tidurnya sepanjang malam semalam. Feng Jiu mengakui dengan mengangguk. Mengapa Tuan memintamu menjaga tidurnya? Apa yang dia minta kamu lakukan? Suara Old Lin terdengar terkejut, tatapan matanya penuh kebingungan. Mendengar kata-kata itu dan melihat sikap Old Lin yang suka ikut campur, bibir Feng Jiu sedikit terasa bergetar. Feng Jiu menjawab, terdengar sedikit tanpa daya. Dia sekarang benar-benar seorang pria kan? Dilihat dengan pandangan seperti itu sambil ditanya, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa dia mungkin telah melakukan tindakan yang tak terucapkan dengan tuan mereka? Tidur, tidur. Old Lin berseru dengan terkejut, suaranya meninggi karena kaget. Dan pada saat kata-katanya terucap, semua orang dalam kediaman itu memalingkan kepala untuk melihat mereka. Kenapa kamu berteriak begitu keras? Kami tidur terpisah. Feng Jiu berkata dengan pasrah dengan menggelengkan kepalanya. Fiuh, kamu hampir membuatku pingsan. Old Lin memukul dadanya sendiri sambil mengeluarkan napas panjang untuk mengatakan. Oh iya, dalam beberapa hari mendatang, ciptakan beberapa botol obat untukku. Obat kelas ketiga akan cukup, lebih baik jika ada 2 atau 3 botol obat kelas keempat, atau botol yang sama seperti yang kamu berikan sebelumnya juga akan cukup. Mendengar itu, matanya berputar dan dia berkata, tentu, aku akan naik dan mengambil herba. Setelah mengatakan itu, dia pergi sendiri ke lantai atas. Tidak ada yang berani mengganggu kebutuhan Feng Jiu untuk mengonsumsi apapun yang diinginkannya, bahkan jika itu adalah herbal kelas atas. Oleh karena itu, Old Lin tidak mengikuti pemuda itu ke lantai atas. 2 hari kemudian, di bangunan utama. Di meja batu di kediaman, Tuan Neraka mendukung kepalanya dengan satu tangan, buku dipegang di tangan yang lain. Matanya tidak meninggalkan kediaman buku dan sikapnya adalah yang sepenuhnya tenggelam, tapi sebagian sudut mulut Shadow 1 berkedut, menatap ke langit dalam keheningan. Dia sudah berdiri di sana selama hampir 2 jam, berjuang di dalam pikirannya. Haruskah aku memberitahu Tuan bahwa dia memegang bukunya terbalik? Tapi melihat tuannya akan membalik kediaman pada interval tertentu setelah beberapa saat berlalu, dia kemudian berpikir apakah buku itu seharusnya dibaca terbalik. Shadow 1. Mendengar panggilan tuannya, Shadow 1 segera kembali ke perhatian dan melangkah maju untuk menjawab dengan keras. Bawahan Anda menunggu perintah. Tuan Neraka mengangkat matanya dari bukunya dan dia melihat dengan tatapan sedikit bingung pada Shadow 1 yang berdiri tegak dengan dadanya mengembung, terlihat sangat gagah dan bersemangat saat dia bertanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Bawahan Anda menunggu perintah Tuan. Tatapan Tuan Neraka mengukur dia dari atas ke bawah dan setelah terlihat kebingungan sejenak, dia melanjutkan. Katakan padaku, ketika seseorang selalu tanpa sadar memikirkan orang lain sepanjang waktu, apa yang bisa menjadi penyebabnya? Memikirkan membunuhnya. Shadow 1 menjawab tanpa berpikir. Karena, ketika seseorang selalu ada di pikirannya, orang itu akan menjadi orang yang ingin dia bunuh dengan sangat buruk. Mendengar itu, Tuan Neraka melemparkan pandangannya padanya dengan tatapan aneh dan kemudian melanjutkan. Jika bukan untuk membunuh tapi malah memikirkan. Katanya terhenti, karena sulit untuk mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya. Bukan untuk membunuhnya. Shadow 1 menatap Tuan Neraka dan tiba-tiba, terlihat seolah dia baru saja memikirkan sesuatu,
dia ragu sejenak sebelum mengatakan. Tuan, jika seorang pria memikirkan seorang wanita, maka pria itu pasti memiliki rencana tertentu terhadap wanita itu. Tapi apa? Tetapi jika seorang pria memikirkan seorang pria, maka aku takut pria itu mungkin menyukai pria lain. Shadow 1 mengatakan itu dengan sangat hati-hati, memperhatikan ekspresi di wajah tuannya. Mempunyai rencana tertentu terhadap wanita itu. Tuan Neraka bergumam, menganggapnya tak terbayangkan. Karena dia sangat tidak suka pada wanita, bagaimana mungkin dia memiliki rencana terhadap wanita manapun. Tapi, pikirannya selalu tanpa sadar memunculkan citra orang itu dan pasangan mata yang tersenyum dan sangat cerdik itu. Dan jenis perasaan aneh yang memenuhi hatinya membuatnya berpikir bahwa dia harus membersihkan semuanya. Malam ini, pergilah ke Menara Kecantikan dan bawa 2 dari para wanita mereka. Perintah tiba-tiba Tuan Neraka sangat mengejutkan Shadow 1, menyebabkan dia menjadi terkejut dan senang pada saat yang sama. Kemudian, dia bertanya dengan sedikit ragu. Tuan, apa yang baru saja Tuan katakan? Apakah untuk bawahan Anda membawa 2 wanita malam ini untuk menjaga Tuan? Tuan Neraka memberi dia pandangan sekilas dan berkata dengan suara dalam. Pergi saat aku menyuruhmu. Mengapa kamu punya begitu banyak pertanyaan? Baik, bawahanmu akan segera memberitahu mereka sekarang. Shadow 1 mengakui dengan senang hati, segera bergerak keluar. Langit telah membuka matanya dan Tuan akhirnya tertarik pada wanita. Beberapa hari terakhir ini membuatnya sangat khawatir, takut bahwa Tuan akan menunjukkan kecenderungan pada sesama jenis. Setelah beberapa hari berada di Menara Angin Jernih, Grey Wolf baru saja kembali ketika ia melihat Shadow 1 dengan wajahnya yang tersenyum bodoh dan Grey Wolf agak bingung sehingga dia menghentikan Shadow 1 untuk bertanya. Ada apa? Apa yang membuatmu begitu bahagia? Kamu kembali. Apakah menginap di Menara Angin Jernih menyenangkan? Shadow 1 bertanya dengan sedikit tertawa. Ketika dia mendengar itu, wajah Grey Wolf menjadi gelap. Jangan sebutkan Menara Angin Jernih padaku. Kata itu, Grey Wolf menatap Shadow 1 sejenak dan bertanya. Kamu belum memberitahuku. Apa yang bisa membuatmu begitu bahagia? Hehehe, biar aku ceritakan. Tuan memintaku pergi ke Menara Kecantikan untuk mengatur agar 2 wanita dikirim kepadanya malam ini. Shadow 1 menghampiri sambil tersenyum, wajahnya penuh kebahagiaan. Wah, wanita, Grey Wolf bertanya, menatap Shadow 1 dengan keterkejutan. Tuan benar-benar meminta kamu untuk mengatur agar 2 wanita datang melayani dia malam ini. Apakah aku salah dengar? Itu benar, aku pikir, Tuan akhirnya tersadar. Wajah Grey Wolf adalah ekspresi ketidakpercayaan saat dia terus bertanya. Dalam beberapa hari ketika aku tidak berada di sekitar, apakah ada yang istimewa terjadi? Apakah tuanku terganggu oleh sesuatu? Harus diketahui bahwa tuan mereka biasanya bahkan tidak bisa mentolerir wanita mendekatinya, jadi bagaimana mungkin dia meminta Shadow 1 untuk mengatur 2 wanita datang? Bisakah ketertarikan tuannya akan wanita telah sembuh? Kita akan membicarakannya ketika aku kembali, aku perlu pergi ke Menara Kecantikan untuk memberitahu mereka tentang itu. Shadow 1 berkata sambil menepuk Grey Wolf di bahu, melangkah lebar ke arah Menara Kecantikan. Dari sudut pandangnya, memilih 2 wanita cantik untuk melayani tuannya malam ini adalah hal besar dan dia tidak bisa sembarangan. Malam tiba dan Feng Jiu keluar untuk berjalan-jalan sedikit, berjalan-jalan untuk membantu pencernaan. Ketika dia sampai di luar paviliun, dia melihat Shadow 1 memimpin 2 wanita dengan wajah yang cantik dan tubuh yang sangat indah berjalan mendekat dari arah Taman Batu. Dalam momen rasa ingin tahunya, dia kemudian memanggil. Shadow 1. Shadow 1 mendengar suaranya dan berbalik untuk melihat pemuda yang berpakaian merah dan mulutnya tersenyum. Jadi ini dokter hantu. Betapa kebetulan. Feng Jiu mendekat, pandangannya melihat 2 wanita yang sangat cantik di belakang Shadow 1 saat dia bertanya. Kenapa ada 2 wanita begitu cantik di sini? Mereka tidak mungkin wanita dari Menara Kecantikan kan? Dari apa yang telah dia ketahui, hanya Menara Kecantikan yang memiliki wanita cantik di seluruh Istana Neraka. Di tempat-tempat lain, bahkan di kediaman Tuan Neraka sendiri, orang-orang yang melayani dia adalah sekelompok penjaga bayangan dan jarang melihat wanita seperti ini bergerak. Hehe, dokter hantu adalah dokter hantu yang sebenarnya, kamu hanya benar dengan satu tebakan. Shadow 1 tampaknya bersedia menjelaskan sedikit lebih lanjut dan setelah melihat 2 wanita yang sangat cantik itu, dia berkata kepada Feng Jiu.
Mereka adalah tambahan terbaru ke Menara Kecantikan dan Tuan yang memerintahkanku untuk membawa mereka untuk menemaninya tidur. Menemani. Dia tidur. Feng Jiu menatap lebar terbelalak dan tercengang dan wajahnya memiliki ekspresi aneh saat dia bertanya. Dua sekaligus. Apakah tuanmu akan bisa menahannya? Mendengar kata-kata itu, Shadow satu langsung tidak senang dan warna wajahnya menjadi gelap. Apa yang harus ditahan atau tidak? Kamu telah melihat tubuh yang kuat dan bertenaga tuanku. Apakah kamu mengatakan bahwa tuanku hanya terlihat baik di luar dan tidak berguna di dalam? Mendengar itu, sudut mulut Feng Jiu berkedut dan dia kehilangan kata-kata. Aku tidak akan menghentikan dokter hantu dari jalan-jalannya lagi. Shadow satu berkata sambil memimpin para wanita ke arah bangunan utama. Melihat itu, mata Feng Jiu berkilat dan senyum jahat tergores di bibirnya saat dia langsung mengikuti mereka. Sebuah naga melawan dua burung phoenix, bagaimana mungkin dia tidak pergi menonton dan belajar darinya. Di bangunan utama, Tuan Neraka keluar setelah selesai mandi, tetesan air masih menggantung di ujung rambutnya. Dia datang ke meja untuk duduk dan menuangkan segelas air ketika mendengar suara Shadow satu datang dari luar. Tuanku, masuklah. Suaranya rendah dan bergetar dari dalam. Shadow satu masuk sambil mendengar suara itu dan melihat Tuan duduk di meja, dia maju untuk bertanya. Tuanku, bawahanmu telah membawa orang-orang ini. Apakah saya biarkan mereka masuk sekarang? Suruh mereka masuk. Ya, suara Shadow satu terdengar penuh sukacita saat dia segera keluar untuk memimpin orang masuk. Tuan Neraka menatapnya dengan pandangan bingung di matanya, tidak tahu apa yang membuat Shadow satu begitu bahagia. Yang benar-benar tidak dia ketahui sama sekali adalah seseorang bocah kecil yang merayap ke atap dari pohon, merangkak diam-diam ke atap tepat di atas rumah utama. Dan karena kediaman Tuan Neraka di rumah utama hanya memiliki dua penjaga dan tidak ada orang lain yang tersembunyi di antara bayangan, tidak ada yang menemukan sosok merah yang merayap diam-diam di atas atap. Shadow satu segera mundur setelah memimpin kedua wanita masuk, menutup pintu di belakangnya saat dia pergi, berdiri di luar kediaman dengan senyum lebar terukir di wajahnya. Di dalam ruangan, Tuan Neraka menatap dua wanita yang benar-benar menakjubkan itu, tetapi dalam pikirannya, dia memikirkan wajah terluka gadis itu. Matanya berkilauan samar dan dia tampaknya agak terganggu. Tuanku, biarkan hambamu mengeringkan rambut tuanku. Salah satu wanita berkata dengan lembut saat dia menatap pria yang tampan seperti dewa, matanya berkilauan, terpesona dan penuh kebahagiaan. Tuan Neraka kembali ke kesadarannya. Ketika dia melihat wanita yang mengenakan gaun merah penuh, alisnya berkerut dan dia berkata dengan nada tidak senang. Siapa yang memperbolehkanmu mengenakan baju merah? Aura yang sangat menekan berkobar keluar dengan sangat alami dari Tuan Neraka, menakut-nakuti dua wanita itu begitu buruk sehingga mereka langsung jatuh berlutut. Tuanku, maafkan kami. Dan pada saat yang sama, Feng Jiu yang berada di atas atap menekan keberadaannya dan diam-diam membuka satu genteng untuk melihat ke dalam. Melihat kedua wanita itu berlutut di lantai saat mereka gemetar di hadapan Tuan Neraka. Dalam hatinya, dia diam-diam berpikir. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana memperlakukan kaum Hawa dengan lembut. Bangunlah, keringkan rambutku. Tuan Neraka berkata dengan wajah yang muram, berusaha sebaik mungkin untuk menarik aura menindasnya. Ya, tuanku. Wanita berpakaian merah itu menjawab dengan terburu-buru, bangkit untuk mengambil handuk yang tergantung di dinding sebelum maju untuk hati-hati membantu Tuan Neraka menghapus tetesan air yang menggantung di ujung rambutnya. Tuan Neraka kemudian menatap wanita cantik lainnya yang berdiri di depannya dengan kepala tertunduk dan alisnya berkerut sebelum dia berkata. Kamu, kemarilah. Ya, tuanku. Wanita lain itu mengakui dan mengangkat kepalanya dengan malu-malu dengan sedikit rasa takut saat dia melirik Tuan Neraka, sebelum menggeser kakinya untuk datang ke depannya. Tuan Neraka menatap pinggang ramping di depannya dan dia mengangkat tangan untuk merangkulnya. Tetapi begitu lengannya melingkari pinggang itu, perasaan itu langsung terasa salah. Itu jelas seorang wanita sama saja, juga pinggul seorang wanita, jadi bagaimana mungkin perasaan yang dia dapatkan saat lengannya berada di sekitarnya terasa begitu berbeda. Wanita itu melihat bahwa lengannya yang melingkari pinggang Tuan Neraka melonggar dan menegang sesekali dan dalam momen kebahagiaan, dia membungkuk seluruh tubuhnya saat dia menghembuskan napas dengan lembut. Tuanku. Suara itu baru saja terdengar ketika seluruh tubuhnya kasar dipaksa menjauh, menyebabkannya jatuh ke lantai. Ah! Wanita itu berteriak kaget, matanya penuh dengan air mata karena jatuh begitu keras ke lantai, wajahnya terlihat sedih dan malu saat dia melihat pria yang tiba-tiba dan drastis mengubah sikapnya.
Ketika Shadow 1 mendengar teriakan kaget di dalam ruangan, dia membuka pintu dan masuk dengan tergesa-gesa. Apa yang terjadi? Namun, ketika dia melihat pemandangan di dalam ruangan, dia sedikit terkejut. Siapa yang memperbolehkanmu bersandar pada tubuh tuanku? Tuan neraka berdiri dan semua aura menindasnya menyala dengan sangat kuat, sangat menakutkan, mengejutkan kedua wanita di ruangan itu sehingga mereka gemetar berlutut, bahkan tidak berani mengangkat kepala mereka. Tiba-tiba, suara samar-samar terdengar dari atas atap dan mata tuan neraka langsung berubah dingin saat dia berteriak. Siapa itu? Energi berkumpul di telapak tangannya dan dia melemparkannya lurus ke atas atap. Aoh! Feng Jiu berteriak kaget, seluruh tubuhnya jatuh tanpa persiapan sama sekali. Ketika tuan neraka melihat sosok yang begitu dikenal di atas atap, matanya menyempit saat ia bergerak cepat untuk menangkap orang yang jatuh. Dan Feng Jiu secara naluriah memeluk lengannya di sekitar lehernya, menyembunyikan wajahnya tepat di samping kepala tuan neraka. Baru ketika dia menemukan bahwa dia aman, dia mengangkat kepalanya dan ketika dia melihat ekspresi gelap di wajahnya, dia tersenyum dengan sangat malu. Oh, tuan neraka, aku harap, aku tidak mengganggumu. Saat suara itu turun, pandangannya jatuh pada wajah yang tak asing baginya dan tiba-tiba dia merasa, bahwa wajah itu terlihat agak familiar. Ketika Shadow 1 melihat bahwa itu adalah pemuda itu lagi, dia tidak sengaja mengangkat telapak tangannya ke wajahnya saat dia berpikir. Kenapa anak ini ada di mana-mana? Sungguh tak terbayangkan. Dan ketika melihat bahwa anak itu yang jatuh, Tuan telah segera berlari ke depan untuk menangkapnya, seolah-olah dia khawatir bahwa anak itu akan terluka. Kekhawatiran Tuan terlihat sangat cemas membuat wajahnya pucat. Anak setan. Tuan benar-benar tertarik pada anak itu. Menggenggam orang itu di lengannya, wajah Tuan gelap dan suaranya terdengar marah saat dia bertanya. Apa yang kamu lakukan di atas atap? Apakah kamu tidak tahu bahwa jika kamu tidak hati-hati, kamu bisa dianggap sebagai pembunuh dan bisa dibunuh? Bagaimana wanita ini bisa begitu merepotkan? Jika bukan karena fakta bahwa dia bisa melihat bahwa itu adalah dia dan itulah mengapa dia tidak melampiaskan diri dengan sebuah pukulan, wanita ini akan sudah mati. Hahaha, aku naik ke atap untuk menikmati bulan. Ya, menikmati bulan. Feng Jiu terus tersenyum malu dan tiba-tiba melihat bahwa Tuan Neraka masih menggendongnya dalam pelukannya, dia segera menambahkan. Tuan Neraka, kamu bisa meletakkanku sekarang. Pada saat itu, pandangan Tuan Neraka jatuh pada lengan Feng Jiu, di mana pakaiannya yang merah telah robek untuk menunjukkan luka berdarah pada lengannya yang putih. Melihat tatapan matanya memandang lengan Feng Jiu berbalik untuk melihat juga. Dan dengan sekilas itu, dia berkata dengan tawa. Itu pasti goresan dari genting saat aku jatuh. Ini tidak apa-apa. Itu akan baik-baik saja setelah aku kembali dan membungkusnya. Saat dia mengatakan itu, dia berusaha untuk turun dari pelukannya. Siapa yang tahu bahwa dia akan menolak melepaskan cengkeramannya dan kemudian menggunakan tatapan yang sangat dingin yang penuh dengan kemarahan yang menatapnya dengan ancaman yang membuatnya membeku, tidak berani bergerak lebih jauh lagi. Apa yang salah dengan orang ini? Mengabaikan dua wanita yang sangat cantik dan anggun yang berdiri di sana dan bersikeras begitu keras untuk terus memegang pria ini. Tuan Neraka, kamu, diam, dia berteriak dengan suara yang bergemuruh, menggendong Feng Jiu berjalan ke arah meja. Melihat kedua wanita masih berlutut di sana, ia tanpa sadar mengerutkan keningnya sedikit saat ia berkata. Shadow 1, bawa mereka kembali. Tuanku, jangan, Feng Jiu berteriak, saat ia memandang Tuan Neraka yang memegangnya dan menolak melepaskan genggamannya dan kemudian melanjutkan untuk mengatakan. Tidakkah mereka dibawa kemari untuk menunggumu tidur? Mengapa kamu mengusir mereka? Lihatlah kedua kecantikan ini, begitu halus dan luar biasa cantik. Dengan bentuk yang sangat menarik, sayang sekali jika mereka dikirim kembali. Shadow 1 untuk sekali dalam hidupnya melihat Feng Jiu dengan persetujuan di matanya, merasa bahwa kata-katanya sepenuhnya mencerminkan apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Hanya setelah begitu lama Tuan membuka mulutnya untuk meminta dua kecantikan untuk datang menunggunya dan jika dia akan mengusir mereka kembali sekarang, bukankah dia telah membuat dirinya sibuk untuk tidak ada gunanya? Itu baik-baik saja untuknya untuk membuat dirinya sibuk untuk tidak ada gunanya tetapi masalahnya jika Tuan tersesat kali ini, apa yang dia lakukan? Menungguku tidur. Tuan Neraka memandang Feng Jiu. Siapa yang memberitahumu bahwa mereka ada di sini untuk menungguku tidur? Shadow 1 terkejut. Dia bahkan tidak berpikir sama sekali sebelum dia berbicara. Mendengar itu,
Tuan Neraka melemparkan pandangan dingin pada Shadow 1 dan kemudian menundukkan kepalanya untuk melihat wanita yang dia genggam di pelukannya untuk bertanya. Jadi, kamu kemudian datang merayap secara sembunyi-sembunyi di atap. Hahaha, itu semua karena aku belum pernah melihat pertempuran yang begitu menarik. Setelah kata-kata itu keluar, rasanya tidak benar dan dia segera menutup mulutnya. Shadow 1 tidak bisa lagi berdiri dan menonton dan dengan kemungkinan besar dia akan terlempar dengan pukulan, dia membuka mulutnya untuk menyarankan. Tuan, apakah kamu ingin meletakkan dokter hantu terlebih dahulu? Tuanku, jangan, Feng Jiu berteriak, saat dia menatap Tuan Neraka yang memegangnya dan bahkan membantunya mengoleskan obat. Apa itu? Mengapa aku melihat dua wanita itu kembali dengan wajah menangis? Apa yang terjadi? Bukankah Tuan memberi izin kepada mereka untuk menunggunya ke tempat tidur? Grey Wolf tidak bisa membantu tetapi melangkah maju dan bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia masuk ketika melihat Shadow 1 berdiri di depan pintu. Kenapa kamu datang ke sini? Tanya Shadow 1, menghalangi pintu. Dia melirik cepat ke dalam dan kemudian maju untuk menghentikan pria itu. Tidak ingin Grey Wolf melihat Tuan memeluk pemuda itu dan bahkan membantunya mengoleskan obat. Apa yang salah? Mengapa kamu menghentikanku? Grey Wolf tidak menyadari situasi dan melihat bahwa pintu tidak tertutup, dia memanjangkan lehernya untuk melihat ke dalam. Tetapi melihat bahwa Shadow 1 dengan gigi menghalangi dia tepat di depan matanya, dia tidak bisa tidak menjadi frustrasi dan mengulurkan tangan untuk mendorongnya pergi sambil mengeluh. Apa yang sedang kamu lakukan? Tapi, ketika matanya jatuh pada pemandangan di dalam ruangan, kekuatan keluar dari kakinya dan dia hampir jatuh duduk di tanah. Apakah aku melihat itu dengan benar? Tuanku memeluk itu, anak itu. Grey Wolf memiliki tangan yang memegang erat keras Shadow 1, matanya melebar dan membesar dengan terkejut. Shadow 1 menariknya ke tempat yang lebih jauh di luar agar kata-katanya tidak terdengar oleh sang penguasa di dalam. Meskipun kamu telah melihatnya, kamu harus berpura-pura tidak melihat apa-apa. Kembalilah ke tempatmu, tuanku tidak akan suka untuk melihatmu saat ini. Tidak, mereka, jangan tanyakan padaku, aku tidak tahu apa-apa. Kata Shadow 1 saat bibirnya menegang kencang, kembali ke pintu untuk melanjutkan penjagaannya. Di dalam ruangan, Feng Jiu menatap perban yang sangat jelek mengelilingi pergelangan tangannya dan sudut-sudut mulutnya bergerak sedikit dengan sudut yang berbeda. Melihat Tuan Neraka yang tidak mengenakan topeng dari jarak yang begitu dekat, semakin banyak dia melihatnya tiba-tiba dia merasa bahwa dia mungkin benar-benar sudah pernah bertemu dengannya. Tuan Neraka, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Mendengar kata-kata itu, Tuan Neraka akhirnya ingat bahwa dia belum memasang topengnya setelah mandi dan matanya yang diturunkan berkilauan samar dengan cahaya gelap. Dia mengangkat matanya untuk melihatnya dan lengan di sekitar pinggangnya tidak sedikit pun mengendur tetapi dia justru memindahkan fokusnya dengan berkata. Berapa lama lagi kamu akan terus menggunakan benda itu di wajahmu? Hah? Feng Jiu terkejut sejenak dan saat dia mengingat bahwa dia telah mengoleskan salep hijau dan hitam di seluruh wajahnya terbelah menjadi senyum lebar saat dia menjawab. Aku akan segera selesai dengan itu dalam beberapa hari lagi. Dalam beberapa hari lagi, penampilan cantiknya akan pulih. Hanya dengan memikirkannya membuatku sangat bahagia. Melihat matanya melengkung menjadi 2 bulan sabit tersenyum, aroma samar-samar dari herbal yang unik hanya darinya melayang masuk melalui hidungnya, dan seorang wanita yang tidak dia benci untuk disentuh dalam pelukannya, matanya perlahan-lahan menjadi gelap, dan tenggorokannya menelan jakun terus-menerus saat dia merasakan api bangkit di dalam dirinya. Dia tidak pernah memiliki perasaan untuk siapapun kecuali dia, di mana dia merasakan semacam dorongan yang tidak dapat dimengerti. Apa jenis perasaan yang berdebar itu, sepertinya dia mungkin sudah tahu sekarang. Melihat bahwa Tuan Neraka benar-benar tidak bermaksud melepaskan cengkeramannya, pandangan Feng Jiu berubah dan ujung bibirnya berubah menjadi senyuman sinis yang sedikit dicampur dengan sedikit sindiran saat dia bertanya. Tuan Neraka, bagaimana rasanya memelukku seperti ini? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room.